Seven Hearts Beat. Pada suatu malam, Sanemi Obanai dan dua orang prajurit pemburu iblis tengah serius mengintai sebuah kastil tua terbengkalai. Dikarenakan sudah sangat usang dan ditinggalkan para manusia, kastil itu pun menjadi markas persembunyian para iblis. Kedua prajurit pun berkata bahwa para warga telah diculik oleh iblis dan menghilang entah kemana. Parahnya lagi, hari ini seorang wanita juga dikabarkan telah menghilang tanpa jejak. Untungnya mereka semua masih belum terlambat, karena saat itu juga muncul sesosok iblis yang kabur menuju kastil sembari membawa seorang wanita. Tentu saja para pemburu segera bergerak cepat untuk mengejar iblis itu. Iblis itu pun menyadari kalau dia tengah dibuntuti, namun dia tidak peduli dan menghilang begitu saja di dalam kastil. Di lantai terbawah kastil terbengkalai ini, ternyata para pemburu iblis telah disambut oleh banyak sekali iblis. Ketika seekor iblis berusaha menyerang salah seorang prajurit, saat itu juga Obanai langsung menebas leher iblis dan menghabisi iblis tersebut. Sanemi pun tidak tinggal diam. Dia lantas melesatkan tebasannya hingga membuat para iblis pertumbangan dalam sekali serang. Kedua penyandang gelar Hashira itu berhasil mengalahkan puluhan iblis dalam waktu singkat. Dikarenakan kondisi tidak memungkinkan, Obanai memerintahkan kedua prajurit pemburu iblis untuk segera pulang dan menyerahkan semua urusan di sini padanya. Keduanya pun beranjak pergi setelah Sanemi menegaskan bahwa mereka hanyalah beban dalam pertempuran ini. Walau suasana kastil ini cukup mencurigakan, namun Sanemi dan Obanai segera bergerak setelah mendengar teriakan minta tolong dari seorang wanita. Sanemi pun mengeluarkan teknik pernafasan angin keduanya untuk membersihkan para iblis yang menghalangi jalannya. Walau hanya dengan sekali tebasan, namun teknik pedang tersebut benar-benar sangat luar biasa. Obanai pun tidak mau kalah. Dia melepaskan teknik pernafasan ular kelimanya, di mana serangan itu menebas setiap leher iblis dengan sangat akurat. Melihat kekuatan Sanemi dan Obanai, iblis penculik wanita itu langsung sadar bahwa kedua pemburu iblis tersebut adalah Hashira. Dia pun segera lari menjauhi kedua Hashira tersebut. Sanemi terus berlari mengejar iblis penculik, sambil menebas beberapa iblis yang mendatanginya. Sanemi dan Obanai kini tiba di luar kastil. Mereka pun didatangi oleh banyak pasukan iblis yang ada di atas kastil. Obanai meminta Sanemi agar segera bergegas menyelamatkan si wanita, sementara dirinya sendiri akan menahan para iblis yang ada. Sanemi pun tidak mau membuang waktu. Dia lantas menaiki puncak kastil untuk menghadapi iblis penculik beserta pasukan iblis yang tersisa. Melihat kekuatan Sanemi yang sangat mengerikan, iblis penculik itu pun benar-benar sangat terpojok. Iblis itu lantas melemparkan wanita itu dari atas atap yang tinggi. Namun untungnya langsung ditangkap oleh Obanai. Kedua Hashira itu pun berlari mengejar iblis penculik karena iblis tersebut berupaya melarikan diri dengan memasuki lubang besar di atap kastil. Ketika Sanemi dan Obanai terjun memasuki lubang atap kastil tersebut, mereka berdua langsung terkejut karena menyaksikan pemandangan yang tidak biasa, di mana di sana terdapat hamparan kota aneh yang dipenuhi oleh para iblis. Faktanya, mereka telah memasuki Infinity Castle yang biasa digunakan rapat oleh para iblis tingkat atas dan juga Muzan. Iblis penculik pun tersenyum dan dia langsung hilang dalam sekejap mata saat Sanemi hendak menusuknya. Sanemi dan Obanai pun kembali ke dunia nyata dengan berbagai pertanyaan yang begitu sulit dijelaskan. Beberapa hari kemudian, Kanao nampak kembali setelah menyelesaikan suatu misi. Dia pun melaporkan hasil pelaksanaan misi tersebut pada gurunya yaitu Shinobu. Sesuai dengan informasi sebelumnya bahwa Tokito, Mitsuri, Tanjiro, dan yang lainnya telah berhasil mengalahkan dua iblis bulan atas, dan Nezuko yang bisa menaklukkan sinar matahari, sehingga bisa membuat dia kebal terhadap sinar matahari. Hal itu pasti akan menjadi perubahan besar di masa depan. Shinobu yakin kalau Muzan akan mengerahkan banyak pasukan iblisnya untuk menangkap Nezuko. Tentu saja semua itu dilakukan agar Muzan kebal terhadap sinar matahari.
Sesaat kemudian, Shinobu meminta Kanao untuk menjaga Nezuko karena dia harus menghadiri undangan rapat darurat di kediaman Ubuyashiki. Di waktu yang sama, Tanjiro tengah beristirahat untuk memulihkan kondisi tubuhnya setelah pertarungan di desa penempa pedang. Seseorang pun menjelaskan bahwa warga desa penempa pedang saat ini sedang bekerja keras untuk merelokasi kampung mereka. Pasukan pemburu iblis membangun beberapa kampung kosong untuk berjaga-jaga. Jika nantinya ada permasalahan seperti ini lagi, maka akan memudahkan para warga mengungsi atau berpindah kampung baru dan membuat para iblis kebingungan. Dia lantas menyampaikan bahwa Tanjiro tidak sadarkan diri selama seminggu, sementara Mitsuri dan Tokito mulai sadarkan diri pada hari kedua dan mereka sudah bisa pulih sepenuhnya di hari yang ketiga. Namun terlepas dari itu semua, para pemburu iblis diminta agar lebih waspada dikarenakan mungkin kan terjadi banyak hal ke depannya. Di kediaman Ubuyashiki, seluruh Hashira telah berkumpul untuk rapat dadakan tersebut. Setelah sedikit berbincang-bincang tentang kejadian di desa penempa pedang, Nona Amane pun datang memasuki ruangan rapat. Amane menjelaskan bahwa pada rapat Hashira kali ini, dia akan mewakili Sang Tuan Besar atau Kagaya Ubuyashiki. Dia juga menjelaskan bahwa untuk seterusnya, Ubuyashiki tidak mungkin bisa menghadiri rapat dikarenakan kondisi kesehatannya yang semakin memburuk. Para Hashira terkejut mendengarkan kabar ini, tapi mereka senantiasa berdoa agar Ubuyashiki bisa bertahan lebih lama. Amane pun membuka rapat dengan menjelaskan status iblis Nezuko yang kebal terhadap sinar matahari. Sudah bisa dipastikan Muzan akan mengincar Nezuko demi mendapatkan kekuatan unik tersebut. Amane melanjutkan ketika bertarung melawan iblis bulan atas peringkat 4 dan 5 di desa penempa pedang, Mitsuri dan Tokito berhasil membangkitkan tanda pemburu iblis di tubuhnya. Sejak zaman Sengoku ada beberapa pendekar ilmu pernafasan pertama yang hampir mengalahkan Muzan. Mereka semua mempunyai tanda pemburu iblis, layaknya Mitsuri dan Tokito. Walau cerita ini terdengar seperti legenda, namun ini adalah fakta yang benar-benar terjadi. Semuanya pun agak terkejut mendengarkan kabar ini. Sanemi pun bertanya, mengapa hal sepenting ini harus disembunyikan? Amane lantas menjawab bahwa banyak orang yang menyiksa diri karena tidak bisa memunculkan tanda pemburu tersebut. Ada banyak sekali rumor tentang tanda pemburu iblis, namun satu hal yang pasti ketika seorang pemilik tanda pemburu iblis muncul, maka orang-orang di sekitarnya juga akan memiliki tanda tersebut. Dan orang pertama yang memiliki tanda tersebut di generasi sekarang adalah Tanjiro Kamado, yang bukan seorang Hashira. Sayangnya Tanjiro sendiri tidak memahami bagaimana tanda pemburunya bisa bangkit. Amane pun berharap Mitsuri dan Tokito bisa memberikan penjelasan serta mengajarkan pada semuanya tentang cara memunculkan tanda itu. Mitsuri pun sangat bersemangat dalam memberikan penjabaran yang asal-asalan, hingga membuat semua orang malah semakin kebingungan. Berbeda sekali dengan Tokito, di mana pemuda itu bisa memberikan penjabaran yang jelas dan lugas. Awalnya Tokito tidak menyadari tanda pemburu iblisnya bangkit, kala itu dia memikirkan beberapa hal yang tidak biasa saat pertarungan tengah berlangsung. Jika persyaratan itu dipenuhi, mungkin semua orang bisa membangkitkan tanda pemburu iblisnya masing-masing. Kala itu, Tokito diracuni iblis dan tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Dia pun menggunakan teknik pernafasannya untuk memperlambat peredaran racun. Amarah Tokito tiba-tiba meledak saat menyaksikan Kotetsu hendak dihabisi musuh. Hal ini membuat detak jantung Tokito meningkat hingga melebihi 200 per menit. Tubuhnya pun terasa panas membara dengan suhu di atas 39 derajat. Kondisi ini benar-benar membuat Tokito seperti berada di ambang kematian. Untuk saat ini membangkitkan tanda pemburu iblis adalah prioritas utama bagi para Hashira. Sebelum pergi, Amane menjelaskan tentang konsekuensi dari latihan pembangkitan tanda pemburu iblis, di mana penjelasan itu membuat beberapa Hashira nampak sangat terkejut. Beberapa saat kemudian Giyu berpamitan pergi karena dia merasa sudah tidak ada urusan di tempat ini. Tidak adanya penjelasan yang jelas dari Giyu tentu saja membuat para Hashira berusaha menahannya.
Namun saat Sanemi yang marah kepada Gyu dan hendak ingin menghentikan Gyu dengan kekerasan, saat itu juga Gyomei menepukkan kedua tangannya hingga menghasilkan tekanan yang sangat luar biasa dan membuat para Hashira terdiam. Sambil mengucurkan air matanya, Gyomei meminta semuanya duduk tenang dan melanjutkan pembicaraan. Di sisi lain, Zenitsu terlihat baru pulang setelah menyelesaikan misinya. Di luar dia bertemu oleh para perawat, yang dia kira para cewek-cewek ini telah kesepian karena tidak ada dia di sana. Tentu saja dengan santai, mereka menjawab kalau mereka tidak kesepian. Tiba-tiba, Nezuko mengintip keluar sambil mengucapkan selamat datang. Melihat itu Zenitsu sangat terkejut, karena Nezuko bisa berbicara dan bisa berjalan di bawah sinar matahari. Dengan sangat senang Zenitsu memegang tangan Nezuko dan mengajaknya menikah. Namun tiba-tiba Nezuko mengucapkan, "Selamat datang Inosuke." Hal itu seketika membuat Zenitsu sangat marah kepada Inosuke, karena ternyata Inosuke telah mengajari Nezuko untuk selalu mengingat namanya. Kembali pada Tanjiro, di mana siang itu dia dikunjungi oleh Haganezuka. Haganezuka terlihat gemetaran setengah mati setelah bekerja mengasah pedang Tanjiro. Dia menyerahkan pedang Tanjiro dengan hati-hati. Tentu saja Tanjiro sangat senang dan berterima kasih kepada Haganezuka karena telah menanamkan palang pelindung pedang Rengoku. Saat Tanjiro membuka pedang tersebut, dia dibuat sangat tercengang dikarenakan warna hitam pedang tersebut terlihat begitu pekat. Haganezuka berkata bahwa pedang tersebut memiliki kualitas terbaik, bisa dipastikan mantan pemiliknya adalah pendekar pedang yang sangat kuat. Haganezuka marah-marah kepada Tanjiro karena Tanjiro malah menggunakan pedang itu di saat Haganezuka belum selesai menempanya. Hal itu membuat Haganezuka harus menempanya dari awal lagi. Haganezuka pun setelahnya pergi meninggalkan Tanjiro. Ternyata sedari tadi Genya dirawat dalam satu ruangan bersama Tanjiro. Tanjiro pun meminta maaf karena Genya agak terganggu dengan kedatangan Haganezuka tadi. Sedetik kemudian Inosuke tiba-tiba muncul sambil menghancurkan jendela kamar. Semuanya pun begitu kaget melihat kelakuan Inosuke yang sangat ugal-ugalan. Inosuke langsung berkoar-koar bahwa sebentar lagi akan ada kegiatan latihan bersama untuk meningkatkan kekuatan. Hal ini pun membuat genennya semakin tidak nyaman dan ingin segera pindah kamar saja. Kembali pada para Hashira di mana mereka telah menyelesaikan susunan rencana untuk melatih anggota pasukan pemburu iblis. Gyome pun mengusulkan kalau pelatihan ini bisa dimulai 3 hari lagi. Semuanya harus berpacu dengan waktu, apalagi mereka semua tidak mengetahui apa rencana Kibutsuji Musan selanjutnya. Setidaknya dengan bergerak lebih cepat, mereka bisa mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Momen ini harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin, demi memperkuat seluruh pasukan pemburu iblis dalam waktu singkat. Seluruh Hashira pun menyetujui usulan Gyomei untuk mengadakan pelatihan Hashira. Gyomei juga meminta bantuan pada mantan Hashira untuk memaksimalkan pelatihan. Masing-masing Hashira akan memberikan pelatihan khusus kepada seluruh prajurit pembasmi iblis. Namun, yang masih menjadi masalah adalah Gyu sang Hashira air, yang malah pergi tanpa memberikan penjelasan apapun. Lalu, Zenitsu menjenguk Tanjiro. Zenitsu bercerita dia begitu kesal karena tidak memiliki waktu untuk bersantai. Dia juga lemas duluan karena dipaksa mengikuti pelatihan Hashira. Namun Tanjiro malah sebaliknya. Dia sangat antusias karena latihan tersebut adalah jalan pintas untuk memperkuat diri. Jika melawan orang yang lebih kuat, maka kesempatan untuk menyerap ilmu jauh lebih cepat. Reaksi optimis Tanjiro membuat Zenitsu semakin kesal. Dia pun menggigit kepala Tanjiro dan mengancam tidak mau berteman lagi dengannya. Ketika Zenitsu beranjak pergi, Tanjiro pun segera berterima kasih karena sebelumnya Zenitsu pernah mengajarkannya teknik pernafasan petir. Hal ini pun membuat Tanjiro berhasil memenggal kepala Hantengu. Walau sebelumnya kaki Tanjiro hampir tidak bisa digerakkan, untungnya dia masih bisa melancarkan serangan yang pernah diajarkan oleh Zenitsu. Zenitsu sangat senang dengan pujian itu, dia pun begitu sumringah dan berharap Tanjiro bisa segera sembuh. Pada esok siangnya, Tengen Uzui nampak melatih para pasukan pemburu iblis sambil marah-marah. Dia sangat kesal
karena para pemuda di hadapannya itu begitu lemah dan kurang bersemangat. Para pasukan pun dibuat ampun-ampun hingga tidak sanggup melanjutkan latihan. Uzui sengaja melakukan hal ini agar para pemburu iblis terbiasa berlatih keras, karena jika dilatih oleh Hashira yang masih aktif, maka porsi latihan para pasukan akan semakin berat. Dan benar saja terlihat para pasukan dihempaskan dengan begitu brutal oleh Sanemi. Sanemi pun benar-benar kesal jika hanya berlatih seperti ini, dia tidak mungkin bisa meningkatkan suhu tubuhnya. Di sisi lain, Mitsuri membuat para pemburu sangat amat takut dan kesakitan dengan teknik pelatihan kelenturan tubuh. Serangan bertubi-tubi dari Obanai dan Tokito membuat nyali para pemburu iblis langsung ciut seketika. Gyomei pun meminta para pasukan bisa bertahan di dalam gempuran air terjun yang kuat. Sayangnya satu demi satu para pemburu iblis itu nampak pingsan dan terseret air. Demi membasmi para iblis, demi rekan-rekan yang telah tiada, dan demi semua orang yang masih hidup. Para pasukan pemburu iblis harus sabar melalui latihan berat ini. Di hadapan Ubuyashiki, Amane menyampai bahwa para Hashira telah memulai pelatihan bagi anggota pasukan sebagai dasar persiapan pertempuran selanjutnya. Semua itu dilakukan hanya untuk mengalahkan Kibutsuji Muzan. Sayangnya kondisi kesehatan Ubuyashiki terlihat semakin parah, tapi dia berterima kasih kepada Amane. Karena selama ini, Amane selalu merawat dan membantunya. Sementara itu, di suatu tempat yang sangat tersembunyi, Tamayo tiba-tiba didatangi oleh seekor gagak. Burung itu pun berkata, kalau dia adalah utusan Kagaya Ubuyashiki, dia bisa menemukan tempat ini berkat koneksi antar para manusia. Walau gagak ini sangat terlatih, tapi faktanya dia hanyalah seekor burung. Si gagak pun meminta Tamayo tenang, karena dia tidak berniat menyakiti siapapun. Namun burung ini sadar bahwa dia masih belum mendapatkan kepercayaan penuh dari Tamayo. Dia pun membeberkan alasan utamanya menemui Tamayo, di mana dalam pasukan pemburu iblis, ada orang yang memiliki pengetahuan tentang tubuh iblis dan farmakologi, yaitu Shinobu. Pihak pasukan pemburu iblis meminta Tamayo bekerja sama dalam memeriksa perubahan Nezuko bersama Shinobu. Pemasukan pemburu iblis mengajak Tamayo bekerja sama untuk mengalahkan Muzan. Tamayo pun sangat terkejut ketika si gakak mengundangnya pergi menuju kediaman Ubuyashiki. Wanita itu sungguh tidak menyangka kalau iblis seperti dirinya malah diundang ke markas besar pasukan pemburu iblis. Kamado Tanjiro desu. どれだけ苦しい思いをしてきたことか。 Kisah diawali ketika Tamayo yang sedang didatangi oleh seekor gagak utusan dari Ubuyashiki. Gagak itu mengutarakan niatnya untuk mengundang Tamayo datang ke markas besar pasukan pembasmi iblis, agar dapat bersama-sama meneliti Nezuko dan bekerja sama untuk mengalahkan Muzan. Terlihat di sini Tamayo terkejut dan dengan senang hati menerima tawaran itu. Tamayo mengajak Yushiro bersiap pindah rumah untuk yang terakhir kalinya. Tamayo-sama. Ubuyashiki te. Shin berpindah kepada Tanjiro yang mendapatkan surat dari Tuan Besar Ubuyashiki. Ubuyashiki berpesan kepada Tanjiro untuk dapat membujuk Giyu agar mau turut serta melakukan pelatihan Hashira dan mengobati trauma lamanya. Karena Kagaya Ubuyashiki sendiri sedang terbaring dan kondisinya sangat lemah sehingga mempercayakan misi itu kepada Tanjiro. Di pagi harinya Tanjiro bersiap pergi untuk menemui Giyu. Sedikit info bagi yang belum nonton season 1 bahwa Giyu adalah pemburu iblis pertama yang bertemu dengan Tanjiro dan Nezuko. Giyu juga yang memberikan kesempatan Nezuko untuk tetap hidup saat pertama kali Nezuko menjadi iblis. Sehingga Giyu mengirim Nezuko dan Tanjiro untuk berlatih pedang ke gurunya Giyu, yaitu Urokodaki. そんなことが通用するなら。人を食ったり。何か違うのかもしれない。 Lanjut ke cerita utama. Saat ingin keluar rumah, Tanjiro bertemu dengan Aoi yang sedang bersih-bersih. Aoi menanyakan apakah Tanjiro ingin pergi memulai pelatihan Hashira. Tanjiro mengatakan kalau dia ingin bertemu dengan seseorang terlebih dahulu. Tanjiro bertanya kepada Aoi bagaimana cara meluluhkan hati seseorang yang sering mengurung diri. Namun Aoi sendiri tidak mengerti akan hal itu. Jika Aoi yang menjadi orang itu, dia hanya ingin tetap dibiarkan sendirian.
Memahami Tanjiro yang ingin bertemu seseorang yang seperti itu, Aoi pun membawakan bekal onigiri kesukaan Tanjiro agar dapat dimakan oleh Tanjiro dan juga orang tersebut. Karena Aoi ingin Tanjiro tetap bisa menjaga staminanya agar cepat bugar lagi, Tanjiro pun memulai perjalanannya dengan sangat semangat. Ketika telah sampai di tempat Giyu, Tanjiro berteriak memanggil Giyu yang berada di dalam dojo. Namun Giyu yang ada di dalam hanya diam saja dan tidak mau menjawab panggilan dari Tanjiro. Meskipun di hati kecilnya dia penasaran apakah Tanjiro akan pergi atau tetap masuk. Kamado Tanjiro desu! Tanjiro pun masuk dan menceritakan banyak hal tentang pelatihan Hashira kepada Giyu. Giyu, yang sudah mengetahui semua berita itu, bersikap biasa aja, dan dia merasa aneh karena Tanjiro duduk sangat dekat dengannya. Tanjiro mencium bau amarah dalam diri Giyu. Lantas Tanjiro bertanya Giyu marah karena apa. Giyu menjawab bahwa dia marah karena Tanjiro tidak menguasai pernafasan air secara utuh. Giyu menjelaskan karena saat ini tidak ada Hashira air, seharusnya Tanjiro mengisi kekosongan itu segera mungkin dan menjadi Hashira air. Tanjiro menjadi bingung karena saat ini Giyu adalah Hashira air. Giyu membantahnya dan mengatakan bahwa dia bukanlah Hashira air. Lalu Giyu langsung mengusir Tanjiro untuk pergi dari tempat itu. Tanjiro yang mengingat dengan pesan dari Tuan Ubuyashiki memutuskan untuk tidak menyerah. Tanjiro berdiri di luar ruangan dan mengatakan kepada Giyu kalau dia membawa onigiri yang lezat. Tanjiro mengajak Giyu untuk makan bersama. Namun karena Giyu tidak menjawab Tanjiro, akhirnya makanan itu diletakkan di luar ruangan dengan harapan Giyu akan memakannya. Ketika malam hari, ternyata Tanjiro masih berada di dalam dojo milik Giyu. Tanjiro yang menyadari kedatangan Giyu langsung terbangun dan menyambut Giyu. Tanjiro senang karena Giyu ternyata sudah memakan onigiri yang dia berikan. Namun Giyu tetap diam dan pergi meninggalkan Tanjiro. Tanjiro tetap tidak mau menyerah dan lanjut mengikuti Giyu yang sedang patroli malam, sambil meminta Giyu untuk melatihnya dan memulai latihan Hashiranya. Tanjiro tanpa henti tetap mengikuti Giyu kemanapun dan apapun yang Giyu lakukan. Giyu-san, dou shimashita ka? Giyu-san! Giyu-san? Giyu-san! Giyu-san! Giyu yang sudah mulai lelah diikuti terus oleh Tanjiro akhirnya mengatakan sesuatu kepada Tanjiro. Dia mengatakan bahwa dia sebenarnya tidak lulus seleksi akhir di pegunungan. Giyu bercerita dahulu ada anak laki-laki bernama Sabito, seorang berambut persik yang melakukan seleksi akhir bersama dengan Giyu. Saat Giyu dan Sabito berumur 13 tahun, mereka berdua menjadi teman akrab karena mereka berdua seumuran dan sendirian. Mereka berdua sama-sama dilatih oleh Urokodaki. Sabito memiliki rasa keadilan yang kuat dan dia adalah pendekar pedang air yang hebat. Namun satu-satunya orang yang mati dan tidak lulus seleksi akhir pada saat itu hanyalah Sabito sendiri. Karena Sabito menolong seluruh calon pasukan pemburu iblis yang ada di sana dengan cara hampir membunuh semua iblis yang ada di sana sendirian. Pada saat itu Giyu sendiri terluka parah saat bertemu oleh iblis pertamanya. Untung saja Sabito langsung datang untuk menolong Giyu dan menghabisi iblis itu. 最初に襲いかかってきた鬼に怪我を負わされて、その時水の呼吸、死の型。 Sabito menyerahkan Giyu yang sedang terluka kepada calon pasukan pemburu iblis lain untuk menjaga Giyu. Lalu Sabito terus berlari untuk menyelamatkan calon pasukan pemburu iblis lainnya. Ketika Giyu membuka mata, dia sudah berada di tempat aman, dan orang yang menjaganya mengatakan kalau semua calon pemburu iblis selamat dan menyelesaikan seleksi akhir. Namun Sabito tidak dapat selamat dan gugur setelah menyelamatkan seluruh orang di sana. Giyu yang mendengarnya merasa sangat terpukul karena dia yang tidak membunuh iblis, satu pun malah dinyatakan lulus, dan Sabito malah harus gugur di sana. Hal itu membuat Giyu merasa tidak layak menjadi Hashira air dan menganggap dirinya tidak sebanding dengan para Hashira. Tanjiro yang mendengar semua cerita itu sangat memahami yang dirasakan oleh Giyu saat ini. Dia juga sangat kagum dengan sosok Sabito yang telah menyelamatkan seluruh orang yang ada di sana dan mengorbankan dirinya. Karena sebelumnya Tanjiro sudah pernah bertemu Sabito dan dilatih oleh Sabito di Gunung Sagiri, meskipun itu hanyalah arwah dari Sabito. Tanjiro baru menyadari kalau Sabito mengikuti seleksi akhir bersama dengan Giyu. Yang berarti jika selamat saat ini usia Sabito sama dengan Giyu, Tanjiro beranggapan jika Sabito masih selamat dia akan menjadi pendekar pedang yang sangat hebat.
Tanjiro memahami kalau Giyu pasti merasa kalau lebih baik dirinya yang mati daripada Sabito. Tanjiro paham karena dia juga merasakan hal yang sama ketika Rengoku mati untuk melindungi dirinya dan pemburu iblis yang lain. 見事な生き様だった。 Tanjiro beranggapan kalau Rengoku sangat hebat dan luar biasa sehingga dia merasa kalau lebih baik dirinya saja yang mati daripada Rengoku. Tanjiro tahu meskipun Giyu tidak mengakui dirinya sendiri, namun Giyu pasti telah melatih dirinya habis-habisan hingga bisa jadi seorang Hashira. Tanjiro terus mengikuti Giyu dan memanggilnya, namun Giyu terus melanjutkan jalannya. Namun seketika Tanjiro mengatakan, "Apakah kau tidak ingin meneruskan apa yang Sabito percayakan padamu?" Seketika Giyu terdiam dan terkejut mendengar hal itu. Giyu langsung teringat dengan Sabito yang pernah memarahinya dan berkata, "Giyu jangan pernah menganggap lebih baik dirinya yang mati." Kalau Giyu merasakan hal seperti itu, maka Sabito tidak ingin berteman dengan Giyu lagi. Karena ternyata kakak dari Giyu yang akan menikah 1 hari lagi, lebih memilih untuk melindungi Giyu hingga membuat kakak Giyu meninggal karena diserang oleh iblis. Mengingat semua kenangan itu membuat Giyu menjadi sadar bahwa selama ini yang dia lakukan salah. Hal itu membuat Giyu menjadi bangkit dan ingin ikut serta dalam pelatihan Hashira. サビト。姉が命をかけて繋いでくれた命を。未熟でごめん。 Tanjiro yang melihat Giyu malah terdiam menjadi kebingungan karena dia mengira sudah mengatakan hal yang salah. Tanjiro akhirnya panik dan memikirkan cara lain. Di saat Giyu ingin berbalik badan dan ingin mengatakan kalau dia akan ikut serta dalam pelatihan Hashira, Tanjiro malah memotong perkataan Giyu dan menantangnya lomba makan. Dengan tujuan jika Tanjiro menang lomba makan, maka Giyu harus ikut serta dalam pelatihan Hashira. なんで？ Giyu yang mendengarnya malah menjadi kebingungan. Namun Giyu tetap menerima tantangan dari Tanjiro itu. Ketika berada di tempat makan, Giyu mengatakan jika dia tidak mendengar pelatihan apa yang diberikan dari Shinobu dan menanyakan hal itu kepada Tanjiro apakah Tanjiro mengetahuinya. Namun Tanjiro juga bingung dan tidak mengetahui pelatihan apa yang diajarkan oleh Shinobu. Shin lalu berpindah ke Shinobu yang berjalan cepat ke dalam sebuah ruangan. Di sana Shinobu mencoba menenangkan dan mengontrol emosinya. 姉さん、私を落ち着かせてです。 Lalu Kanao menghampiri Shinobu dan mengatakan bahwa dia mau berangkat pergi ke pelatihan Hashira Angin. Kanao juga bertanya apakah dirinya boleh melakukan latihan dari Hashira Shinobu setelah dia selesai pelatihan Hashira Batu. Shinobu memberitahu bahwa dia tidak bisa ikut serta dalam pelatihan Hashira. Kanao pun terkejut mendengarnya dan menanyakan kenapa. Kanao dengan malu-malu memberanikan diri ingin latihan bersama dengan Shinobu lagi. Shinobu yang mendengarnya merasa senang karena Kanao sekarang sudah berani mengutarakan kemauannya sendiri. Shinobu merasa kalau ini sudah waktunya mengatakan kepada Kanao tentang iblis yang sudah membunuh Hashira Kanae, kakak dari Shinobu. Shinobu juga akan memberitahu cara membunuh iblis itu kepada Kanao dan film pun bersambung sampai di sini. まずは基本だ。ここにいても地獄。おらおら、しっかりしねえか。元気ったってこんなざまだけどよ。あいよ、たくさん食べてね。行きますよ。 Siang itu, Tengen Uzui kembali melatih para pasukan pemburu iblis dengan begitu keras. Dia pun memarahi para pemuda tersebut agar tidak mudah menyerah dalam meningkatkan kekuatan fisik dasarnya. Karena jika tidak bisa melewati pelatihan ini, Uzui begitu yakin para pemburu muda itu tidak akan bisa melangkah ke tahapan selanjutnya. Jika tidak bisa menyempurnakan latihan dasar ini, mereka semua tidak mungkin bisa mengimbangi pelatihan Hashira yang masih aktif seperti Sanemi ataupun Kanroji. まずは基本だ。おらおら、しっかりしねえか。ここにいても地獄。 Semuanya pun menjadi panik dan walau mereka semua sangat tertekan dengan pelatihan neraka ini, tapi para pemburu tersebut tetap berusaha mematuhi semua perintah dari Hashira Uzui. Ketika pelatihan masih berlangsung, tanpa diduga Tanjiro datang dan menyapa Uzui dengan begitu riang. Nampaknya Tanjiro telah sembuh total dan telah diperbolehkan mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh mantan Hashira itu. Jelas saja Uzui begitu senang melihat kedatangan Tanjiro. Keduanya pun saling bercengkrama karena lama tidak berjumpa. Tanjiro bersyukur melihat Uzui nampak sehat-sehat saja. Namun Uzui telah kehilangan tangan dan salah satu matanya pasca pertarungan melawan iblis bulan atas.
それでも地獄だ。はい。元気ったってこんなざまだけどよ。 Lelaki itu pun menilai kalau Tanjiro sangat beruntung karena tubuhnya masih utuh. Apalagi terdengar kabar kalau Tanjiro kembali melawan iblis bulan atas di desa penempa pedang. Uzui meminta Tanjiro serius dalam pelatihan ini dan jelas saja tantangan Uzui itu dijawab Tanjiro dengan semangat yang sangat membara. Dalam sekejap mata, semua peserta latihan dibuat begitu kaget dengan kekuatan fisik Tanjiro yang tidak masuk akal. Tanjiro terlihat sangat bersemangat dan dia berlatih dengan begitu serius daripada peserta yang lainnya. Ketika jam makan siang, Tengen Uzui pun memerintahkan agar para pemburu memakan banyak makanan guna memulihkan staminanya. Namun, jika mereka tidak menghabiskan makanan buatan para istrinya, Uzui mengancam akan membuat latihan sore nanti menjadi semakin berat. Ancaman itu pun membuat para pemburu iblis muda tersebut berusaha menyantap jatah makanannya masing-masing hingga tidak tersisa. 炭治郎くんやっと来たか。お前らもっとしっかり食えよ。と午後からの稽古はもっ飯残したやつ消しとくからな。あいよ、たくさん食べてね。 Ketika malam menjelang nampak dua orang pemburu iblis sibuk berpatroli dan menyisir beberapa lokasi rumah warga. Walaupun belakangan ini iblis jarang sekali muncul, namun suasana malam itu terlihat begitu hening dan tetap menakutkan. Keduanya pun berbincang-bincang hingga salah seorang di antaranya tiba-tiba lenyap entah kemana. Jelas saja hal ini menimbulkan kepanikan yang sangat luar biasa bagi salah satunya. Untungnya pemburu yang hilang itu hanya usil dan ingin menakut-nakuti temannya saja. Dia lantas meminta maaf dan membantu rekannya bangkit untuk kembali melaksanakan patroli. Namun setelah itu, mereka seolah merasakan sesuatu hal yang aneh di dalam gelapnya gang sempit. Namun demikian mereka tidak mempedulikan hal tersebut dan kembali melanjutkan patrolinya. Ternyata pergerakan mereka tengah diawasi oleh mata iblis bulan atas peringkat keempat. Mata iblis itu pun terlihat bergerak dan terus mengawasi setiap pergerakan kedua pemburu iblis tersebut. このままいなくなってくれればいいな。1000年にわたって続いてきたんだし。悪い悪い。 Pada keesokan harinya, semuanya kembali menjalani rutinitas latihan berat. Semuanya saling berpasangan dan menggendong rekannya sembari berlari menaiki gunung. Tanjiro sangat bersemangat dan melaju paling awal, walau pasangan yang digendongnya itu bertubuh besar dan nampak begitu berat. Lagi-lagi semuanya begitu ngeri melihat stamina Tanjiro yang tidak masuk akal. Mereka lantas bertanya pada Tanjiro tentang seberapa kuatnya iblis bulan atas. Tanjiro pun menjawab bahwa iblis bulan atas memang sangat amat kuat, namun Tanjiro tidak bisa menjabarkan seberapa kuatnya iblis tersebut. Dia hanya bercerita secara refleks hingga membuat rekan-rekan pemburu iblis yang bertanya tadi malah menjadi semakin bingung. Sesaat kemudian Uzui mengungkapkan latihan terakhir hari ini, di mana para pemburu iblis harus berlari mengelilingi gunung dan kembali secepatnya. Jika mereka kembali terlalu malam, maka mereka tidak akan mendapatkan jatah makan malam. Walau begitu berat, tapi semuanya tetap bangkit dan melaksanakan perintah Uzui. Kemudian para istri Uzui mendekati Tanjiro, mereka lantas berkata, walau Uzui kelihatannya kejam, namun sebenarnya hatinya begitu lembut. Di hari sebelumnya Uzui tidak mau makan malam hingga seluruh peserta pelatihan ini kembali. Uzui pun terpaksa pergi ke gunung sendirian untuk menjemput peserta terakhir dan membawanya kembali. Semua itu Uzui lakukan karena Uzui tidak akan pernah mau menghancurkan pasukan pemburu iblis yang telah dipercayakan Tuan Besar Ubuyashiki kepadanya. Tanjiro pun begitu tenang setelah meyakini bahwa para Hashira memiliki kelembutan hati. Dia pun mengingat tentang lomba makannya bersama Giyu beberapa hari yang lalu. Walau hampir mencapai batasnya, tapi Tanjiro terpaksa memesan 1 porsi sobami lagi. Jika tidak menang, maka Tanjiro tidak mungkin bisa menempati janjinya pada Tuan Besar Ubuyashiki. Bagaimanapun juga dia harus memenangkan lomba ini agar Giyu mau bekerja sama dengan semua orang untuk melaksanakan pelatihan Hashira. Tapi nyatanya Giyu tidak mau mengalah dan malah memesan seporsi sobami lagi. Jelas saja Tanjiro begitu kaget. Giyu lantas berkata pada Tanjiro jika dirinya kalah dalam kompetisi ini, maka dia akan menuruti kemauan Tanjiro untuk mengikuti pelatihan Hashira bersama yang lainnya. Detik itu juga Giyu memesankan Tanjiro seporsi sobami lagi.
Sepertinya Giyu sengaja membiarkan Tanjiro menang karena Sobami di hadapannya adalah porsi terakhirnya. Walau perutnya sakit, tapi Tanjiro begitu senang dan kembali bersemangat untuk melahap makanannya. 親父さんもう一枚お願いします。親方様との約束が守れない。追加を頼む。はいよ。俺は打ち止めだ。お前は俺に勝つことになる。義勇さんもっと食べられるはずなのにしんどいしんどい。 Di sisi lain, Obanai menemui Sanemi di sebuah bangunan kosong di tengah hutan. Keduanya lantas membahas tentang pelatihan Hashira yang sangat sulit dilalui oleh anggota pemburu iblis. Jika seperti ini terus mereka mulai pesimis anggota pemburu iblis itu tidak bisa menghadapi iblis bulan atas. Tapi mereka harus tetap membina para pemburu, karena ini adalah keinginan Oyakata sama atau Tuan Besar Ubuyashiki. Sanemi kembali membahas tentang insiden aneh yang terjadi pada kastil tua sebelumnya. Kala itu para iblis telah dipojokkan. Namun anehnya mereka semua tiba-tiba lenyap seperti ditelan bumi. Ternyata si Obanai juga tidak berhenti memikirkan hal tersebut. Dia sempat berpikir mungkin ada tempat persembunyian para iblis yang tidak diketahui pasukan pemburu. Dan Sanemi juga tidak menemukan apapun walau dia sudah memeriksa kastil itu berulang kali. Anehnya setelah kejadian itu, para iblis di kota juga tiba-tiba menghilang. Obanai pun merasakan sebuah pertanda bahwa mungkin sebentar lagi akan terjadi hal yang buruk. Melatih para pasukan membuat pikiran Obanai teralihkan sejenak. Namun situasi yang sangat tenang ini sepertinya adalah sensasi sebelum akhirnya badai besar menerjang. Sanemi sendiri tidak peduli dengan hal itu, yang penting dia akan membantai para iblis jika mereka semua bermunculan. Keduanya pun saling memberi saran di mana saran tersebut adalah ajakan untuk melakukan duel 1 lawan 1. ずーっと気になっててな。あれだけの数の鬼がやはり狙いはかまどの妹か。嵐の前触れなのではないかと。ちょうど俺からも一つあるぜ。俺と勝負しろ。 Pada esok sorenya Uzui mengganti latihan rutin lari jarak jauh dengan sesi latihan khusus yang mengacu pada pertarungan sebenarnya. Latihan itu akan dilaksanakan pada malam hari di dalam gunung. Para pemburu harus meningkatkan keterampilan dan indranya masing-masing guna bertarung di dalam kegelapan. Karena kegelapan merupakan tempat yang sangat disukai oleh para iblis. Uzui sendiri akan berperan sebagai iblisnya, dan para pemburu iblis bertugas untuk mengalahkan Uzui. Sementara Tanjiro bertugas mengalahkan Uzui sembari melindungi semua rekan-rekannya. Tidak membutuhkan waktu yang lama bagi Uzui untuk melumpuhkan para pemburu satu demi satu. Mereka pun mulai tumbang oleh gerakan Uzui yang begitu cepat dan tidak terlihat. Tanjiro pun begitu tegang karena tidak bisa melacak keberadaan Uzui melalui aromanya. Sesaat kemudian suasana menjadi terang ketika cahaya rembulan nampak menyinari daratan. Tanjiro pun memerintahkan semua rekan-rekannya berkumpul dan saling mendekat tanpa membuat celah. Namun ketika hendak berkumpul, mereka langsung diserang Uzui dengan begitu ganas. Untungnya Tanjiro segera menghentikan pukulan Uzui. Walau hanya memiliki satu tangan, namun serangan Uzui begitu kuat dan tidak main-main. Uzui dan Tanjiro pun berduel 1 lawan 1. Semua pemburu benar-benar tidak percaya melihat kemampuan Tanjiro yang mampu bertarung seimbang melawan mantan Hashira. Mereka sadar bahwa ini adalah pertarungan sesungguhnya antara penyintas dari pertempuran melawan iblis bulan atas. Uzui nampak tersenyum melihat keseriusan dan tekad Tanjiro. Dia pun mengakui kalau Tanjiro telah semakin kuat dari sebelumnya. Saat Uzui hendak menyerang Tanjiro kembali, tanpa diduga para pemburu bangkit dan bersatu padu menyerang mantan ninja tersebut. Tanjiro pun sangat senang melihat semua teman-temannya tidak menyerah. Namun Uzui lebih bersemangat karena pertarungan ini menjadi semakin menarik. Beberapa saat kemudian latihan pertarungan ini pun akhirnya selesai. Namun para pemburu malah terlihat depresi, karena mengalahkan mantan Hashira saja mereka sudah kesulitan. Apalagi nantinya harus terjun secara langsung melawan para iblis bulan atas. Mereka sadar bahwa Uzui mengadakan pelatihan ini agar para pemburu semakin kuat. Tapi mereka lebih berharap agar para Hashira dan Tanjiro bisa mengalahkan iblis bulan atas atau bahkan Kibutsuji Muzan.
Oleh karena itulah mereka akan berjuang berlatih sekuat tenaga agar kelak bisa memberikan bantuan meski hanya sedikit. Uzui pun nampak tertegun, namun setelahnya dia tersenyum melihat masih adanya perjuangan dari para pemburu muda itu. Tidak terasa waktu sudah pagi saja, para pemburu pun terus berlatih dan menjadi semakin kuat dengan cara mereka sendiri. Uzui mengatakan bahwa sudah tidak ada lagi yang bisa dilakukan Tanjiro di tempat ini. Dia pun memerintahkan Tanjiro agar segera pergi menuju tempat pelatihan Hashira selanjutnya. Tentu saja Tanjiro langsung bersiap dan berpamitan pada semuanya. Dia menantikan kehadiran teman-temannya itu di tempat pelatihan Hashira selanjutnya. お前はもうここでやることはないな。先に進む。次の場所でも頑張ってね。俺たちも後から行くからな。 Tanjiro kemudian berlari kencang menuju lokasi selanjutnya dengan petunjuk dari Gagak Kasugai. Tidak berselang lama, dia sampai di sebuah rumah besar, di mana saat itu juga banyak sekali para pemburu yang tumbang dan tidak berdaya di hadapannya. Namun demikian, Tanjiro merasa tenang karena Hashira di hadapannya adalah Muijiro Tokito. 僕の動きについてきて。柱はいつも夜どこかへ出かけるんだ。二人なんてずるいな。はい、死んだ。 Tokito meminta para anggota pemburu iblis segera bangkit setelah menerima serangan serta memperbaiki postur tubuhnya. Dia pun melumpuhkan beberapa orang dalam sekali serang hingga para pasukan pemburu itu benar-benar tidak memiliki kesempatan sekalipun untuk menyerang. Tokito juga mengingatkan agar para pemburu tidak pernah menyerah sekalipun, walau ada rekan mereka yang tewas. Jika memilih berhenti, maka semua usaha mereka bisa dipastikan akan berakhir sia-sia. Tokito terus membimbing dan menghajar para anggota pemburu iblis dengan sikap yang dingin. Namun ketika menyadari kehadiran Tanjiro di sana, anehnya sikap Tokito tiba-tiba berubah 180 derajat menjadi sangat ramah. Karena Tokito senang bisa bertemu kembali dengan Tanjiro setelah mereka berhasil mengalahkan iblis bulan atas di desa penempa pedang. Kimi, また死んだよ。止まると自分もやられると思って。炭治郎。 Setelah berbincang sejenak, Tokito lantas mengajak Tanjiro ke sebuah bangunan yang ternyata bangunan tersebut merupakan tempat kerja Kanamori. Jelas saja Tanjiro agak kaget dan dia bertanya mengapa Kanamori bisa berada di tempatnya Tokito. Tokito pun menjawab bahwa Kanamori ada di tempat ini karena permintaannya. Dia kemudian mengambil sebuah pedang dan meminta Tanjiro untuk memegang pedang tersebut. Tanjiro pun mengangkat dan mengarahkan bilah pedang itu pada Tokito, di mana setelahnya Tokito melemparkan sebuah pesawat kertas. Hebatnya pesawat itu langsung terbelah menjadi dua bagian ketika menyentuh bilah pedang tajam itu. Kejadian ini membuat Tanjiro terpana akan ketajaman pedang di tangannya itu. Tokito pun berkata bahwa itulah alasan utama mengapa Kanamori berada di tempat ini. Kanamori bertugas untuk merawat pedang milik Tokito secara berkala. Tokito selalu berharap agar pedangnya bisa dalam kondisi prima ketika melangsungkan pertarungan yang sebenarnya. Tokito pun mendapatkan persetujuan sepenuhnya dari Ubuyashiki. Dan bahkan sang tuan besar tersebut telah menyiapkan sebuah ruangan khusus agar Kanamori bisa fokus mengasah pedang Tokito. Namun demikian, hal ini justru membuat Tokito sedih karena seharusnya Ubuyashiki fokus pada kesehatannya bukannya malah memikirkan pasukan pemburu iblis. こちらこそよろしく、炭治郎。 お前うるさい。これは時藤殿。炭治郎、これ持ってくれる？少し下がって。 Pada sore itu juga Tokito kembali melatih para anggota pemburu iblis dengan begitu keras. Walau sikapnya begitu dingin, namun semua yang dikatakan Tokito benar adanya. Jika para pemburu iblis menyerang dengan emosional, maka mereka tidak akan bisa menandingi para musuhnya. Jika hal ini dibiarkan berlarut-larut, maka kemenangan sangat sulit untuk diwujudkan. Tidak ada kesempatan kedua saat melawan para iblis. Meskipun unggul dalam berbagai hal, namun satu kesalahan saja bisa berakibat fatal. Sebelum menyudahi latihan hari ini, Tokito meminta pada semuanya untuk mengasah setiap gerakan,
guna mendapatkan keterampilan bertahan hidup. Insiden ini pun membuat Tanjiro agak ngeri dan terdiam 1000 bahasa. Melihat hubungan baik antara Tanjiro dan Tokito, para anggota pemburu pun meminta tolong pada Tanjiro. Mereka berharap sang Hashira Kabut tidak terlalu keras dalam memberikan latihan. Jika seperti ini, terus mereka pasti akan tumbang sebelum melawan para iblis. Namun Tanjiro malah berpikir bahwa Tokito lah yang sebenarnya mendapat tugas paling berat. Apalagi Hashira Kabut tersebut tidak pernah mengeluh dalam melatih para anggota pemburu iblis. Walau begitu pahit dan tidak suka, namun para anggota pemburu membenarkan pendapat Tanjiro. Tapi mereka tetap berharap agar paling tidak Tokito bisa lebih lembut dalam berbicara dan bertutur kata. Apalagi perkataan Tokito saat itu tidak terkontrol hingga membuat lemah mental para pemburu iblis. Tanjiro pun menanggapi hal itu dengan bijak, di mana menurutnya sikap Tokito sudah lebih baik daripada saat awal berjumpa dengannya di desa penempa pedang dulu. Hal itu pun membuat para pemburu semakin lemas dan pasrah. Suki darake. Kanjou no mama kougeki shite mo, ikinokoru sube o motsu tame ni. マジか。終わった。 Sesaat kemudian, Tanjiro melihat Tokito pergi keluar. Para pemburu pun menyampaikan bahwa hampir setiap malam Hashira Kabut selalu keluar rumah. Namun mereka tidak tahu sama sekali apa yang sebenarnya dilakukannya. Ketika malam semakin larut, tanpa disangka muncul ribuan mata bola iblis bulan atas peringkat keempat, yaitu Nakime. Semua bola mata itu terhubung secara langsung dengan rambut Nakime. Dia pun memetik biwanya dan nampak memantau pergerakan Tokito dari jarak jauh. Saat itu Sanemi dan Obanai sibuk bertarung tanpa henti walau keduanya seimbang. Ternyata detik itu juga Tokito telah sampai di lokasi latihan kedua Hashira tersebut. Pemuda itu pun meminta izin pada keduanya untuk ikut bergabung latihan. Tokito sudah cukup melatih para anggota pemburu iblis, namun latihan tersebut jelas sangat kurang untuk dirinya sendiri. Dia pun merasa bahwa Sanemi dan Obanai terlalu curang karena berlatih tanpa memberitahunya. Oleh karena itulah sebagai penghormatan tertinggi, Sanemi dan Obanai akan bekerja sama untuk melawan Tokito. Walau tidak adil, namun Tokito malah senang dan akan meladeni keduanya dengan sangat serius. Latihan pertarungan antar Hashira pun tidak terelakkan. 2人で相手してやるとしよう。 Setelah beberapa saat, ketiganya pun menyudahi latihan malam itu. Sanemi merasa kalau latihan kali ini begitu lumayan daripada sebelumnya. Jika lengah sedikit saja bisa dipastikan seseorang akan terluka parah. Namun jika tidak berlatih serius seperti ini, jelas latihannya malah menjadi tidak berguna. Tokito pun berkata bahwa Tanjiro telah datang ke tempatnya hari ini. Mungkin luka Tanjiro akan sembuh total ketika dia mencapai tempat latihan Obanai. Jika waktu itu tiba, Obanai akan melatih Tanjiro dengan sangat keras. Sanemi sendiri belum mau mengakui Tanjiro. Namun dia juga akan melatih Tanjiro dan menjadikannya semakin kuat hingga sekelas Hashira. Pada siang harinya Tokito kembali melatih para anggota pemburu iblis. Dengan sifat dingin, Tokito pun merasa bahwa latihan ini masih kurang berdampak. Dan kali ini dia malah ingin menggunakan pedang asli untuk berlatih untuk lebih meningkatkan pelatihan. Jelas saja para pemburu begitu terkejut dengan keputusan Tokito. Bahkan tidak terkecuali si Tanjiro. Ketika pedang yang sebenarnya telah ada di tangan, seorang pemburu pun tidak berani mengayunkan pedang tersebut. Tangannya bergetar hebat serta keringat dingin mengucur begitu deras. Tanjiro pun berniat menghentikan latihan ini. Namun saat itu juga si pemburu iblis itu meminta maaf dan dia terduduk lesu karena tidak bisa melanjutkan pertarungan. Tokito lantas berkata bahwa si pemburu telah sedikit berkembang karena tidak menyerang dengan asal-asalan. Pernyataan Tokito membuat si pemburu menangis. Sebenarnya dia sangat paham dengan maksud Tokito itu. Jika dibandingkan dengan para Hashira, dia memang tidak tahu tentang sengitnya pertarungan yang sebenarnya. Selain itu, dia juga mengetahui bahwa Tokito tidak berdiam diri dan selalu berlatih keluar setiap malam. Hal ini bisa diketahui dari banyaknya memar di tubuh Tokito ketika tanpa sengaja si pemburu iblis itu melihatnya di pagi hari.
Tokito pun memalingkan wajahnya walau sudah melatih para pemburu dengan sangat keras, namun sebenarnya Tokito tidak ingin para pemburu tewas di tangan iblis. Dia sangat berharap mereka semua bisa berumur panjang. 待ってる。真剣持ってきて。 Hari pun berlalu dengan begitu cepat. Tokito pun sangat senang melihat perkembangan Tanjiro yang sangat signifikan. Dia pun melatih Tanjiro dengan antusias dan senyum yang lebar. Stamina dan pergerakan Tanjiro sudah semakin selaras mulai dari kepala hingga ke ujung kaki. Disinilah senyum Tokito semakin lebar dan dia mempersilahkan Tanjiro melanjutkan latihan ke Hashira selanjutnya. Tentu saja Tanjiro terlihat kaget sekaligus senang karena dia telah berhasil menyelesaikan latihannya. Namun sikap Tokito berubah sangat dingin kembali saat para anggota pemburu juga meminta melanjutkan latihan pada Hashira selanjutnya. Tokito saat ini tidak akan meloloskan mereka dan mereka semua harus berlatih keras dulu untuk bisa melanjutkan latihan para Hashira lain. Tentu saja anggota pemburu itu begitu sedih melihat perbedaan perlakuan Tokito pada Tanjiro. 筋肉の弛緩と Disinilah Tanjiro memiliki ide untuk mengajak Tokito berduel melempar pesawat kertas. Tanjiro mendengar dari Kanamori bahwa Tokito sangat menyukai pesawat kertas, apalagi di tempatnya bekerja. Banyak sekali ditemukan pesawat kertas dengan berbagai model. Jika Tanjiro menang, maka Tokito harus bersikap lembut saat berbicara dengan anggota pemburu iblis. Walau agak terkejut dengan sikap Tanjiro, namun Tokito menyetujuinya dengan penuh senyuman. Hal ini pun membuat seluruh anggota pemburu begitu senang dan terharu dengan ide Tanjiro. Sesaat kemudian semuanya terlihat berkumpul di halaman rumah untuk melihat duel pesawat kertas antara Tanjiro dan Hashira Tokito. Pesawat kertas akan dilemparkan sebanyak 10 kali. Dan untuk memenangkan duel ini, Tanjiro hanya perlu menang 1 kali saja dari Tokito, dari 10 kali kesempatan yang ada. Tokito sendiri sangat santai karena dia yakin Tanjiro tidak akan mungkin menang melawannya. Kanamori berlaku sebagai wasit dan akan memimpin jalannya pertandingan ini. Ketika isyarat diberikan Tokito dan Tanjiro langsung melemparkan pesawatnya bersama-sama. Pesawat Tokito pun meluncur terbang begitu jauh sementara pesawat Tanjiro malah oleng dan jatuh. Namun begitu Tanjiro tetap yakin akan menang pada kesempatan berikutnya. Namun pada lemparan kedua, ketiga, dan seterusnya Tanjiro masih saja kalah dari Tokito. Kejadian ini pun membuat Tanjiro sangat tertekan karena hingga lemparan ke-9 dia masih saja kalah dari Tokito. Sayangnya hingga lemparan terakhir, Tanjiro tetap saja kalah hingga membuatnya benar-benar sangat frustasi. Tokito dono no kachi. Hai. 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 Maketa. Tanpa disangka para anggota pemburu iblis juga mulai mengajukan diri satu demi satu untuk menantang Tokito dalam duel lemparan pesawat kertas. Beberapa di antara mereka nyatanya begitu mahir bermain pesawat kertas dan bahkan ada juga yang ngaku-ngaku pernah memenangkan kontes pesawat kertas. Hal ini pun membuat Tanjiro dan Tokito tersenyum. Saat ini semuanya nampak membenahi pesawat kertasnya masing-masing, bahkan Tokito memberikan pengarahan secara khusus tentang pembuatan pesawat kertas pada para anggota pemburu iblis. Tanpa disadari, situasi ini menciptakan hubungan keakraban yang begitu nyaman. Sesaat kemudian, semua orang telah bersiap dengan pesawatnya masing-masing. Setelah Tanjiro dan Tokito melemparkan pesawat kertasnya, saat itu juga di belakang mereka melesat banyak pesawat kertas dengan berbagai model dari para anggota pemburu iblis. Pesawat kertas itu melesat dan terbang jauh di udara. Saat itu semua orang terlihat sangat senang dan riang gembira. Ketika waktu telah sore, Tanjiro dan Tokito sedang berbincang tentang hal yang sangat serius. Muzan dipastikan akan mengincar Nezuko yang telah menaklukkan matahari. Kondisi saat ini juga begitu aneh karena para iblis jarang terlihat. Hal inilah yang menyebabkan pelatihan Hashira bisa dilaksanakan. Tanjiro sangat mencemaskan Nezuko.
Jika dia membawa Nezuko dalam sebuah misi, justru hal tersebut sangat berbahaya, karena mungkin itulah yang diinginkan para iblis saat ini. Tanjiro akan serius berlatih dan menjadi semakin kuat, baru setelahnya dia akan menemui Nezuko. Lagi pula dia sangat tenang, karena saat ini Nezuko sedang dijaga oleh orang yang sangat dipercayainya, yaitu Pak Urukodaki. Tokito lantas mengajak Tanjiro untuk mengalahkan Kibutsuji Muzan bersama para pemburu iblis lainnya. Jelas saja Tanjiro menjawab ajakan itu dengan keseriusan yang sangat luar biasa. Dikisahkan akhirnya Tanjiro sampai ke tempat pelatihan Hashira Mitsuri. Waktu pertama Tanjiro tiba di sana, dia langsung disambut baik oleh Mitsuri. Bahkan Mitsuri langsung membuatkan kue yang enak untuk Tanjiro. Namun Tanjiro tidak mengerti gimana cara memakan kue itu karena dia belum pernah sama sekali memakan makanan seperti itu. Mitsuri yang baik hati langsung mengajari caranya dan menyuapkan kue itu kepada Tanjiro. Tanjiro pun memakannya dan merasakan bahwa kue itu terasa sangat enak sekali. Setelah menikmati makanan itu, Tanjiro disuruh mengganti pakaiannya dengan pakaian yang telah disiapkan untuk pelatihan dari Mitsuri. Tanjiro pun dengan sangat ceria mengikuti latihan itu, tapi ternyata latihan dari Mitsuri benar-benar seperti di neraka. Karena di sini mereka semua dilatih untuk kelenturan tubuh yang sangat menyiksa mereka. Meskipun Mitsuri melatih mereka dengan senyuman, namun mereka dipaksa untuk melenturkan tubuhnya tanpa ampun hingga membuat lemas tulang-tulang mereka. Singkat cerita, Tanjiro pun telah menyelesaikan pelatihannya bersama Mitsuri dan dia langsung bergegas ke pelatihan Hashira lain yaitu Obanai. Setibanya di tempat latihan, Obanai sudah menunggu Tanjiro dengan perasaan yang sangat kesal terhadap Tanjiro, karena ternyata sebelum Tanjiro tiba di sana, Mitsuri sudah mengirimkan surat untuk Obanai yang mengabarkan jika Tanjiro sudah menyelesaikan latihan bersama Mitsuri dan sedang menuju ke tempat Obanai. Mitsuri juga bercerita kalau Tanjiro itu sangat menggemaskan karena Mitsuri sempat menyuapkan kue kepada Tanjiro dan makan bersama Tanjiro. Hal itu membuat Obanai sangat cemburu dan kesal terhadap Tanjiro karena Obanai mengira kalau Tanjiro ingin mendekati Mitsuri. Oleh sebab itu, ketika Tanjiro datang, Tanjiro disambut dengan tidak baik oleh Obanai. Bahkan Tanjiro diberikan latihan khusus oleh Obanai karena dia ingin melampiaskan kekesalannya oleh Tanjiro. Di sini, Tanjiro pun dibuat babak belur oleh latihan yang diberikan Obanai khusus untuk dirinya. Malamnya, Tanjiro dan para anggota pembasmi iblis berteriak kesakitan karena mandi dengan luka di seluruh tubuhnya. Sampai berhari-hari berlalu, Tanjiro pun semakin babak belur karena latihan keras dari Obanai. Namun pada akhirnya Tanjiro memiliki cara untuk mengalahkan Obanai, yaitu dengan cara membayangkan dirinya sedang bertarung bersama Obanai di tengah hutan. Karena dengan cara itu, dia menjadi tidak ragu untuk menyerang Obanai tanpa perlu khawatir serangannya melukai teman-temannya yang sedang diikat di kayu. Karena Tanjiro selama ini ragu untuk menyerang Obanai dikarenakan takut melukai teman-temannya yang diikat sebagai penghalang pada pelatihan ini. Dan dia pun akhirnya dapat merobek sedikit pakaian dari Obanai. Dengan kejadian itu, Tanjiro pun dinyatakan lulus dari latihan Obanai. Namun dari Tanjiro datang sampai Tanjiro menyelesaikan latihannya pun, Obanai tetap bersikap kesal terhadap Tanjiro. Tanjiro pun terus melanjutkan pelatihannya ke tempat Hashira selanjutnya yaitu Sanemi. Saat Tanjiro sudah hampir dekat ke tempat pelatihan Hashira Sanemi, Tanjiro dikagetkan oleh kemunculan Zenitsu yang secara tiba-tiba. Zenitsu menceritakan jika dia kabur dengan cara merayap di dinding dan tanah seperti seekor kadal. Zenitsu memohon kepada Tanjiro agar Tanjiro mau membawa Zenitsu kabur dari tempat itu. Seketika Sanemi muncul di belakang Zenitsu dengan sangat mengerikan. Sanemi mengatakan kepada Zenitsu untuk memilih antara berlatih dengannya atau dibunuh olehnya. Zenitsu langsung berteriak ketakutan sambil memohon ampun kepada Sanemi. Sanemi yang kesal dengan keributan Zenitsu langsung memukul Zenitsu hingga pingsan. Tanjiro pun disuruh membawa Zenitsu masuk kembali. Sambil menggendong Zenitsu, Tanjiro memperkenalkan diri dan mengatakan akan mengikuti pelatihan dari Sanemi. Sanemi yang menoleh dengan muka seramnya mengatakan, "Tanjiro, jangan senang dulu, karena Sanemi belum mengakui kekuatannya." Tanjiro pun dengan senyumnya mengatakan tidak apa-apa, karena Tanjiro juga tidak mengakui Sanemi, karena Sanemi pernah menusuk Nezuko dengan pedang. Tanjiro pun melanjutkan jalannya sambil meninggalkan Sanemi yang terlihat kesal atas omongan dari Tanjiro, lumayan juga nyali si Tanjiro ini.
度胸だ。 Ketika berada di dalam latihan Sanemi, dengan ambisi seramnya langsung melatih Tanjiro dengan cara duel bersamanya. Mereka di sana dilatih habis-habisan tanpa henti oleh Sanemi yang sangat galak ini. Para pembasmi yang ada di sana juga pada ketakutan karena Sanemi melatih mereka dengan sangat mengerikan. Bahkan mereka hanya diberi sedikit waktu untuk istirahat. Beda sekali saat berlatih dengan Obanai karena Obanai masih memberikan waktu istirahat yang lebih lama. Saat Tanjiro sedang beristirahat dan mengobati luka bonyoknya, dia mendengar ada suara Genya di dekatnya. Ketika Tanjiro mengintip, ternyata di sana ada Genya yang sedang berbicara dengan Sanemi dan memanggil Sanemi dengan sebutan kakak. Di sini Sanemi marah karena didekati oleh Genya dan dia tidak mengakui Genya sebagai adiknya. Dan Sanemi menyuruh Genya keluar dari anggota pembasmi iblis karena Genya dinilai lemah karena dia tidak bisa menggunakan ilmu pernapasan sama sekali. Namun Genya menolak dan tetap ingin menjadi pembasmi iblis. Sanemi marah dan pergi sambil mengancam akan membunuh Genya jika tidak keluar dari anggota pembasmi iblis. Genya langsung mengatakan maaf kepada Sanemi, dan Genya mengatakan dia sampai harus memakan daging iblis untuk bisa bertarung sampai mati-matian. Sanemi yang mendengar Genya telah memakan daging iblis langsung berbalik badan dan mengeluarkan aura membunuhnya. Dengan seketika, Sanemi maju dengan sangat cepat sampai tidak terlihat oleh Genya. Sanemi tiba-tiba berada di depan Genya sambil ingin mencolok kedua mata Genya. Untung saja Tanjiro dengan cepat mendorong Genya hingga keluar rumah. Zenitsu dan para anggota lain yang ada di luar sontak pura-pura pingsan ketika mengetahui Sanemi yang keluar dari rumah. Di sana Sanemi terlihat sangat-sangat marah sambil mendekati Genya dan Tanjiro. Tanjiro langsung melindungi Genya dan mengatakan kalau Sanemi tidak boleh melukai Genya karena berkat Genya dia bisa mengalahkan iblis bulan atas. Tanjiro mengatakan jika Sanemi tidak mau mengakui Genya sebagai adik, maka Tanjiro akan melarang Sanemi untuk menentukan jalan hidup Genya. Karena Genya telah memilih akan menjadi pembasmi iblis dan mengalahkan para iblis, maka Tanjiro akan melindunginya meskipun Tanjiro sedang babak belur akibat latihan dari Sanemi. Mendengar itu, Sanemi langsung semakin marah dan merasa ditantang oleh Tanjiro. Sanemi dengan cepat langsung memukul perut Tanjiro, tapi ternyata Tanjiro dapat menahan serangan Sanemi dan bahkan Tanjiro berhasil menendang leher dari Sanemi. Tanjiro pun memohon kepada Zenitsu untuk membawa Genya kabur. Zenitsu yang sedang pura-pura pingsan jadi panik karena namanya malah disebut oleh Tanjiro. Sanemi pun melancarkan serangan berikutnya kepada Tanjiro dan Tanjiro dengan cepat bisa menghindari serangan tersebut. Melihat itu Zenitsu langsung bergegas membawa Genya kabur dari tempat itu. Zenitsu bertanya, apakah Sanemi itu ternyata kakak Genya? Zenitsu merasa kasihan kepada Genya karena memiliki kakak yang seperti itu. Genya yang mendengarnya langsung memukul Zenitsu karena Zenitsu telah menghina kakaknya meskipun Zenitsu sebenarnya berada di pihak Genya. Sanemi dengan amarahnya terus memukuli Tanjiro meskipun sudah dilerai oleh anggota pembasmi iblis yang lain. Sanemi tetap memukuli Tanjiro sampai sore hari. Hingga akhirnya Tanjiro dimarahi oleh burung gagaknya karena Tanjiro mendapat teguran resmi dari atasan dan Tanjiro tidak diizinkan mendekati Hashira Sanemi sama sekali sehingga latihan bersama Hashira Sanemi harus ditunda. Meskipun di sini terlihat Genya mulai serius untuk berlatih pedang, namun pada akhirnya Tanjiro tidak bisa membuat Shinazugawa bersaudara menjadi saudara yang akrab dan Tanjiro terpaksa harus pergi untuk bisa melanjutkan pelatihannya kepada Hashira selanjutnya. Tanjiro bersama Zenitsu berjalan menuju ke tempat Hashira selanjutnya yang tempatnya berada di tengah hutan. Di sini Zenitsu merasa kesal karena harus masuk jauh ke dalam hutan untuk menuju ke Hashira selanjutnya. Namun tiba-tiba Zenitsu mendengar ada suara air yang sangat deras, lalu mereka berdua menghampiri suara tersebut. Sesampainya di sana mereka terkejut karena melihat Inosuke dan anggota pembasmi iblis lainnya yang sedang berdiri di bawah guyuran air terjun yang sangat deras. Di belakang mereka ada Hashira Gyome yang sedang bertapa dengan dikelilingin api dan beban pada pundaknya. Gyome menyapa kedatangan Tanjiro dan juga Zenitsu yang baru hadir untuk mengikuti latihan darinya dan film pun bersambung sampai di sini. Kibutsu Jimuzan no kubi o torimashou!
Cerita dimulai dengan Hashira Gyomei yang sedang menjelaskan latihan apa saja yang akan dilalui oleh Tanjiro dan Zenitsu. Ada 3 latihan yang diterapkan oleh Gyomei, yaitu berdiri di bawah guyuran air terjun, mengangkat kayu besar, dan mendorong batu besar sejauh 109 meter. Gyomei menghapus latihan membakar dengan api karena itu terlalu berbahaya menurutnya. Sontak mendengarkan porsi latihannya saja, Zenitsu langsung pingsan di tempat. Kawa ni tsuke nasai. Zenitsu dan juga Tanjiro langsung memulai latihan pertama mereka. Namun ketika baru saja masuk ke dalam sungai, Zenitsu merasa tidak tahan dengan dinginnya air sungai tersebut. Karena pada saat itu juga mereka sedang berada di musim dingin sehingga membuat air sungai semakin dingin. Zenitsu yang telah keluar dari sungai merasa kebingungan karena kaki dan badannya masih terasa dingin. Tiba-tiba di belakang Zenitsu ada anggota pemburu iblis lain yang sedang memeluk batu. Mereka mengatakan kepada Zenitsu untuk memeluk batu karena itu bisa menghangatkan tubuhnya. Zenitsu dengan kecepatan petirnya langsung memeluk batu yang ternyata memang benar batu itu terasa sangat hangat. Tanjiro yang sedang berjalan mendekati air terjun juga merasa tidak tahan dengan dinginnya air di sana. Namun saat Tanjiro mendengar dan melihat Inosuke yang tetap berjuang sambil menahan derasnya air terjun dan merampalkan mantra, Tanjiro menjadi lebih semangat dan tidak mau kalah oleh Inosuke. Namun ketika Tanjiro baru berjalan beberapa langkah, tiba-tiba dia tidak lagi bisa mendengar suara Inosuke yang merampalkan mantra. Dan ternyata setelah dilihat, ternyata Inosuke telah pingsan dengan posisi berdiri. Tanjiro langsung membawa Inosuke keluar sungai dan menolongnya, dan untungnya Inosuke masih bisa sadarkan diri. Tanjiro melanjutkan latihannya di bawah air terjun bersama pemburu iblis lain. Pemburu iblis itu mengatakan kepada Tanjiro untuk merampalkan mantra, karena hal itu membuat diri mereka tetap fokus dan sebagai tanda bahwa orang tersebut tidak pingsan. Namun Tanjiro tetap hampir pingsan menjalani latihan itu. Ketika istirahat makan siang, para anggota berkumpul untuk makan siang karena Tanjiro sudah membakarkan ikan untuk mereka semua. Di sela makan, Inosuke mengungkapkan kalau Gyomei adalah pemburu iblis terkuat. Tanjiro juga berpikir sama seperti Inosuke karena Gyomei juga bisa melewati latihan yang bahkan lebih berat dari ini semua. Namun Zenitsu menyangkalnya karena menganggap bahwa semua itu adalah kebohongan. Sebenarnya Gyomei tidak kuat dan hanya ingin menyuruh anak muda saja. Namun seketika Gyomei lewat di belakang mereka sambil mendorong batu yang jauh lebih besar daripada batu latihan mereka. Hal itu membuat Zenitsu kaget dan menarik kata-katanya yang menganggap Gyomei lemah. Lalu menganggap kalau Hashira Gyomei adalah seorang monster. Melihat itu Tanjiro menjadi merasa terinspirasi dan ingin bisa sekuat Gyomei. Zenitsu sambil marah mengatakan jika Tanjiro tidak akan bisa menjadi sekuat monster seperti Hashira batu itu. Setelah makan siang selesai, mereka semua melanjutkan kembali latihan beratnya. Tanjiro dan Zenitsu melanjutkan latihannya di bawah air terjun dengan sembari merampalkan mantra. Namun tentu saja hal itu tidak mudah untuk dilakukan. Karena arus air terjun yang sangat kencang membuat Zenitsu hanyut meskipun dia masih tetap merampalkan mantranya. Mereka semua di sana berjuang sekuat tenaga untuk menyelesaikan latihan tersebut. Hingga singkat cerita Tanjiro mampu menyelesaikan latihan pertama di bawah air hujan dan latihan kedua mengangkat kayu besar. Shin lalu berpindah kepada pemburu iblis yang sedang berpatroli di malam hari. Tanpa ia sadari, dia sedang dilihat oleh iblis bulan atas keempat bernama Nakime. Ternyata iblis itu selama ini sedang melakukan pencarian menyeluruh di bawah pimpinan si Raja Iblis Muzan. Nakime, omae wa... Mereka selama ini ternyata sedang mencari keberadaan Nezuko dan juga Ubuyashiki. Pantas saja selama ini tidak ada serangan iblis karena ternyata Muzan sedang memata-matai pergerakan para pemburu iblis di malam hari dengan tujuan dapat menemukan lokasi Nezuko dan Ubuyashiki yang sedang bersembunyi. Keesokan harinya Tanjiro melanjutkan latihannya mendorong batu besar itu. Namun batu itu sangat berat sehingga membuat sendal Tanjiro menjadi putus. Sehingga membuat Tanjiro harus kembali ke penginapan untuk memperbaiki sendalnya. Namun saat tiba di sana, Tanjiro melihat beberapa para pemburu iblis yang ingin pergi meninggalkan latihan itu. Mereka merasa tidak mampu melanjutkan latihan di sana dan ingin menjadi pendukung Tanjiro saja. Tanjiro lalu mengiyakan perkataan mereka dan memohon bantuan kepada mereka. Karena Tanjiro merasa dengan seluruh pasukan pemburu iblis yang bersatu, maka mereka akan bisa membunuh Muzan.
Para pemburu iblis yang mendengarnya menjadi semangat untuk menjadi pendukung penyerangan Tanjiro dan yang lain. Lalu Tanjiro membuat makan siang untuk para pemburu iblis yang telah beristirahat setelah berlatih. Dia membuatkan makanan yang sangat enak sehingga membuat para pemburu iblis di sana sangat senang dan memuji Tanjiro. Karena Tanjiro bisa selalu membuat makanan enak seperti ikan bakar yang dia buat kemarin dan onigiri yang sekarang dibuat oleh Tanjiro. Rasa masakannya seperti rasa masakan ibu mereka dan mereka sangat senang bisa merasakannya lagi. Hal itu seketika mengingatkan Tanjiro dengan seluruh keluarganya yang telah mati. 焼きおにぎりも美味しいんです。この味噌付き最高だよ。ちょっと懐かしいな。 Tanjiro pun melanjutkan latihannya mendorong batu besar itu. Namun sampai sore hari pun, batu itu sama sekali tidak bisa digerakkan oleh Tanjiro. Tanjiro bingung bagaimana lagi untuk bisa mendorong batu itu. Di tengah kebingungannya, tiba-tiba Genya datang menghampiri Tanjiro sambil mengatakan jika tanda pemburu iblis Tanjiro menjadi berwarna lebih gelap. Tanjiro seketika terkejut karena mengetahui Genya berada di sana karena sebelumnya Tanjiro tidak bisa menghubungi Genya. Genya mengatakan, kalau dia dimarahi oleh Gyomei abis-abisan, karena sebenarnya Genya memang sudah dilarang untuk mendekati Sanemi. Genya meminta maaf kepada Tanjiro karena membuat Tanjiro terlibat masalah karena membelanya. Tanjiro sambil malu mengatakan tidak apa-apa. Sini. Omae ga na. Lalu Tanjiro menanyakan apakah Genya bisa menggerakkan batu besar ini. Genya menjawab bisa kok. Lantas Tanjiro pun terkejut mendengarnya. Genya memberitahu caranya yang ternyata hal itu belum diajarkan Gyomei kepada mereka. Genya mengatakan Tanjiro hanya harus melakukan pergerakan berulang dengan konsentrasi yang maksimal. Setelah itu Genya lanjut pergi meninggalkan Tanjiro sendiri. Abayo, nidoto kunna. Tanjiro yang sudah mendapat cara dari Genya langsung mencoba melakukannya. Meskipun Tanjiro sudah mendorongnya sekuat tenaga, namun batu itu tetap saja tidak bergerak sama sekali. Tanjiro pun didatangi oleh para pemburu iblis lain dan meminta Tanjiro membuatkan makan malam. Karena mereka semua ketagihan dengan makanan yang dibuat oleh Tanjiro yang rasanya mirip seperti buatan ibu mereka. Tanjiro yang baik hati pun ikut kembali ke penginapan dan membuatkan makan malam bersama mereka. Genya datang ke penginapan karena ingin membantu Tanjiro membuatkan makan malam. Genya bertanya mengenai latihan Tanjiro apakah sudah berhasil. Tanjiro menjawab kalau dia belum bisa melakukannya. Genya bertanya kepada Tanjiro kapan dia terakhir kali merasakan emosinya seperti tercabik-cabik karena mungkin itu bisa membantu Tanjiro untuk meningkatkan kekuatannya. Tanjiro pun terdiam dan memikirkannya. Namun Genya malah melihat Tanjiro termenung. Hal itu membuat Genya meminta maaf kepada Tanjiro karena sudah membuat Tanjiro mengingat masa kelamnya. Tanjiro pun tersenyum dan mengatakan tidak apa-apa. Dia juga berterima kasih karena sudah diberi saran oleh Genya. Keesokan harinya di pagi hari sebelum matahari terbit, Tanjiro melanjutkan latihannya mendorong batu besar. Tanjiro dengan konsentrasi maksimalnya sambil mengingat pergerakan berulangnya yang ternyata adalah mengingat wajah dari seluruh keluarganya yang telah mati. Dan mengingat kalimat Hashira Rengoku yang telah gugur di depannya sambil mengatakan, bakar hatimu. Seketika tanpa sadar, Tanjiro langsung mengaktifkan tanda pemburu iblisnya dan berhasil sedikit menggerakkan batu besar itu dengan kekuatan penuhnya. Namun tanda pemburu iblis tersebut tidak bisa dipertahankan oleh Tanjiro dan kembali menghilang. Inosuke dan Zenitsu yang baru keluar terkejut melihat Tanjiro sudah memulai latihannya bahkan sebelum matahari terbit. Tanjiro mencoba mendorong kembali batunya sekuat tenaga, namun batunya masih terlalu berat. Lalu dengan semangat juang tanpa henti dari Tanjiro dan pergerakan ulang yang dia lakukan, lagi-lagi bisa membangkitkan tanda pemburu iblisnya. Dengan kekuatan penuh itu, meski dengan kesusahan Tanjiro akhirnya berhasil mendorong batu itu. Inosuke dan Zenitsu yang melihatnya merasa sangat-sangat terkejut karena ternyata akhirnya Tanjiro bisa mendorong batu besar itu. Dan Inosuke yang melihat itu merasa kalah bersaing dengan Tanjiro di latihannya. Tanjiro terus mendorong batu besar itu sekuat tenaga hingga akhirnya dia berhasil menyelesaikan latihannya yang telah berhari-hari dia lakukan. Di akhir scene diperlihatkan Muzan yang penuh ambisinya ingin mengetahui siapa itu Ubuyashiki dan seperti apa wajahnya. Dan film Kimetsu no Yaiba episode 6 pun bersambung sampai di sini.
Di awal cerita dikisahkan Tanjiro yang dengan sekuat tenaga terus mendorong batu besarnya. Dan akhirnya dia bisa mendorong batu tersebut dan menyelesaikan pelatihan. Inosuke yang melihatnya tidak mau kalah dan langsung mencoba mendorong batu yang besar juga. Dan ajaibnya juga, Inosuke secara perlahan bisa menggerakkan batu besar itu. Zenitsu yang melihat mereka berdua yang telah sanggup menggerakkan batu besar merasa sangat ketakutan. Karena tinggal dia sendiri yang belum bisa menggerakkan batu besar itu. Tiba-tiba burung milik Zenitsu bernama Chuntaro datang menghampiri Zenitsu dan mengatakan sesuatu. Namun Zenitsu yang tidak mengerti mengira burung itu memaksa Zenitsu untuk segera menyelesaikan latihannya dan melanjutkan ke pelatihan Hashira lain. Chuntaro kesal karena diabaikan oleh Zenitsu dan mulai mematuk Zenitsu. Zenitsu baru menyadari jika Chuntaro membawa sebuah surat. Lalu Shin berganti ke Tanjiro yang sangat dehidrasi setelah selesai mendorong batu besar. Karena Tanjiro berkeringat seperti air terjun dan lupa untuk minum air. Di detik-detik Tanjiro yang sedang sekarat, tiba-tiba Gyomei datang menyiramkan air ke arah Tanjiro. Gyomei memberi selamat kepada Tanjiro karena sudah menyelesaikan pelatihannya. Dan memuji Tanjiro karena sudah membuat keputusan yang benar di desa penempa pedang. Tanjiro sudah mengutamakan nyawa penduduk desa dibanding adiknya sendiri, yaitu Nezuko. Tanjiro mengatakan bahwa keputusan itu adalah keputusan dari Nezuko sendiri. Tanjiro selalu ditolong orang lain dan akhirnya dia selalu di jalan yang tepat. Oleh karena itu, Tanjiro meminta untuk jangan mengakui dirinya dengan mudah. 先のことは分かりません。 Namun Gyomei berkata bahwa keraguannya telah sirna. Apapun yang orang lain katakan, Gyomei tetap mengakui Tanjiro. Namun Tanjiro malah bingung apa yang dimaksud Gyomei. Lalu Gyomei bercerita tentang masa lalunya, di mana dulu dia adalah seseorang yang membesarkan anak-anak yatim piatu di kuil. Salah satu anak yang diasuh oleh Gyomei adalah Sayo. Terlihat di sini Sayo sangat memperdulikan Gyomei, karena Sayo dengan sukarela ingin memberikan jatah makanannya kepada Gyomei yang terlihat kurusan. Sayo no osakana, sensei ni ageru. Motto tabete. Namun Gyomei menolak dan mengatakan karena Gyomei telah berlatih keras, maka dia bisa tahan dari rasa lapar. Gyomei dan para anak-anak pun memulai makan bersama. Terlihat mereka sangat ceria dan sangat dekat meski mereka semua tidak ada hubungan darah sama sekali. Namun di suatu malam, ada satu anak yang tidak menurut oleh larangan Gyomei dan pulang terlalu malam. Sehingga dia harus bertemu dengan iblis di sana. Demi dapat bisa menyelamatkan dirinya sendiri, anak itu berkata kepada iblis untuk memakan anak-anak yang berada di kuil saja. Pada zaman itu, rumor mengenai iblis sudah sangat kental di daerah itu. Sehingga membuat Gyomei selalu membakar dupa bunga wisteria setiap malamnya untuk melindungi mereka semua dari ancaman iblis. Namun si anak itu mematikan dupanya agar iblis bisa masuk dan dia bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Saat Gyomei terbangun, dia sudah melihat 4 anak yang telah dibunuh oleh iblis. Gyomei mencoba melindungi 4 anak sisanya. Namun ketiga anak itu tidak menuruti perkataan Gyomei dan malah lari sehingga membuat mereka terbunuh oleh iblis. Gyomei merasa mungkin karena orang dewasa yang tidak bisa melihat sepertinya membuat anak-anak itu tidak percaya terhadapnya. Namun ternyata masih ada satu anak, yaitu Sayo, yang masih mendengarkan perintah Gyomei dan bersembunyi di belakangnya. Gyomei akhirnya memaksakan dirinya bertarung dengan keinginan melindungi Sayo apapun yang terjadi. Iblis itu langsung melukai dahi Gyomei, namun Gyomei dengan sekuat tenaga langsung mematahkan kedua tangan dari iblis itu. Gyomei langsung memukul iblis itu dengan sekuat tenaga. Gyomei merasakan perasaan yang tidak enak karena memukuli makhluk hidup. Dan untuk pertama kalinya pukulan kuat yang Gyomei lancarkan sangatlah kuat sehingga membuat dirinya sendiri takut.
Gyomei terus-terusan memukuli kepala dari iblis itu hingga matahari terbit. Malam itu adalah malam yang sangat mencekam, sehingga membuat Gyomei kehilangan banyak hal. Dia terluka dan berhasil menyelamatkan Sayo dengan menaruhkan nyawanya. Namun Sayo malah mengatakan hal yang tidak benar kepada para warga yang datang. あの人は化け物。みんな殺した。そんな。 Karena Sayo adalah anak yang masih berumur 4 tahun, Gyomei menganggap kalau Sayo kebingungan karena baru mengalami kejadian yang mengerikan. Gyomei sangat ingin Sayo mengucapkan terima kasih kepadanya. Karena hanya dengan itu, Sayo bisa menyelamatkan Gyomei. Namun namanya anak-anak akan selalu memikirkan dirinya sendiri. Mayat iblis telah menjadi abu karena telah terkena sinar matahari. Yang tersisa hanyalah jasad dari anak-anak sehingga membuat Gyomei dijebloskan ke dalam penjara atas tuduhan membunuh. Namun untung saja Tuan Besar datang dan menyelamatkannya dari hukuman eksekusi. しかし私はありがとうと言ってほしかった。 Semenjak kejadian itu membuat Gyomei selalu merasa curiga kepada setiap orang tidak terkecuali Tanjiro. Namun Gyomei tetap mendukung Tanjiro dan akan membantu Tanjiro agar tidak melenceng dari jalurnya. Tanjiro yang mendengarnya menjadi menangis dan terharu dan membuatnya semakin ingin berusaha keras. Shin lalu berpindah saat Tanjiro, Genya, dan Inosuke makan bersama. Inosuke yang selalu rakus langsung mengambil ikan bakar yang telah disiapkan untuk Zenitsu. Tanjiro langsung melarangnya karena itu makanan untuk Zenitsu. Karena Zenitsu tidak datang, maka Inosuke menganggap kalau Zenitsu itu tidak lapar. Namun Tanjiro tetap melarangnya karena Zenitsu pasti kelaparan di luar sana. Inosuke dengan kesal langsung mengembalikan kembali ikan bakar milik Zenitsu dan lanjut memakan makanannya. Tanjiro menanyakan kondisi tubuh dari Genya sekarang setelah memakan iblis, karena Shinobu juga pasti akan mengomeli Genya karena mengkhawatirkan tubuh Genya. Tanjiro juga mengatakan kalau setelah makan dirinya akan menuju latihan Hashiragyo dan bertanya apakah Genya akan ikut dengannya. Genya tidak dapat melakukannya karena dia masih belum bisa memindahkan batu itu sejauh 1 cho. Inosuke dengan semangat mengatakan bahwa dia tinggal sedikit lagi dapat mendorong batu itu sejauh 1 cho. Genya masih kesulitan mendorong batu itu karena dia tidak bisa menggunakan teknik pernafasan. Inosuke langsung menertawakan Genya yang tidak bisa menggunakan teknik pernafasan dan menyebut Genya pecundang. Tentu saja hal itu membuat Genya marah dan membuat mereka berdua bertengkar. Tanjiro langsung duduk di atas Inosuke dan melerai perkelahian mereka. Shin lalu berpindah ke Zenitsu yang sedang duduk di atas batu. Tanjiro pun datang dan memberitahu Zenitsu kalau dia mau pergi ke pelatihan selanjutnya. Lalu Zenitsu menjawabnya dengan nada yang datar. Tanjiro bertanya apakah Zenitsu baik-baik saja karena Zenitsu hanya diam saja akhir-akhir ini. Namun Zenitsu tetap menjawab dengan nada yang datar tidak seperti Zenitsu yang biasanya. Hal itu membuat Tanjiro khawatir degan keadaan Zenitsu. Zenitsu mengatakan kepada Tanjiro untuk melakukan tugasnya saja. Sambil memegang erat surat yang diberikan oleh Chuntaro, Zenitsu mengatakan kalau dia harus melakukan hal ini sendiri. Tanjiro pergi untuk melanjutkan pelatihan ke Hashira berikutnya yaitu Giyu. Saat di perjalanan dia terpikirkan dengan adik kesayangannya yaitu Nezuko. Dia khawatir apakah Nezuko akan baik-baik saja jika dia tinggalkan terlalu lama seperti ini. Ketika Tanjiro sedang kebingungan mencari tempat pelatihan Giyu, tiba-tiba dia mendengar ada suara orang yang sedang beradu pedang. Ketika Tanjiro datang menghampiri suara itu, dia terkejut melihat Hashira Giyu yang sedang bertarung dengan Hashira Sanemi. Tanjiro tercengang melihat kemampuan mereka berdua yang begitu cepat. Namun Tanjiro ternyata bisa melihat pergerakan cepat mereka. Mereka berdua pun saling mengeluarkan teknik pedang yang begitu kuat sehingga membuat katana mereka patah. 見える。死の型雫波紋月。ちょっと待ってくださいよ。
Tanjiro langsung masuk dan menahan Sanemi yang ingin membunuh Giyu dengan tangan kosong. Sanemi yang mengetahui kedatangan Tanjiro menjadi marah dan mengira Tanjiro sedang ditahan. Namun Tanjiro malah mengatakan, apakah kalian berdua sedang rebutan Ohagi? Karena Tanjiro bisa membuatkannya untuk mereka sampai mereka kenyang. Sanemi dengan tampang seramnya merasa sedang diejek oleh Tanjiro. Lalu Tanjiro menjelaskan jika dia tahu bahwa Sanemi sebenarnya menyukai Ohagi. Tanjiro bisa tahu hal itu karena setiap selesai istirahat dan akan memulai latihan dari Sanemi, dia selalu mencium bau dari bahan-bahan makanan Ohagi. Oleh karena itu, Tanjiro mengira Sanemi sangat menyukai Ohagi. Lalu, Giyu bertanya kepada Sanemi, apakah benar Sanemi suka dengan Ohagi? Sanemi yang malu dan kesal, ditambah lagi Tanjiro yang terus berbicara tentang Ohagi, membuat Sanemi langsung memukul Tanjiro dengan sangat keras. ふざけてやがるな。品津川さん家で稽古つけてもらっていた時、戻ってくるたび抹茶とおはぎのいいおはぎが好きなのか。 Ketika Tanjiro tersadar dia bingung dengan apa yang sudah terjadi, Giyu mengatakan Sanemi marah dan pergi entah kemana. Tanjiro bertanya mengapa mereka berdua berkelahi. Lalu Giyu menjelaskan mereka tidak sedang berkelahi karena itu adalah bagian dari latihan Hashira mereka. Tanjiro yang mendengarnya merasa bersalah dan meminta maaf kepada Giyu karena telah mengganggu latihan mereka. Namun Giyu merasa tidak diganggu sama sekali, karena Giyu yang tidak bisa berbicara kepada Sanemi, dan Sanemi yang selalu marah. Namun berkat Tanjiro, dia jadi tahu kalau Sanemi ternyata menyukai Ohagi. Dan Giyu berencana akan menyiapkan Ohagi di dalam sakunya, dan akan memberikan kepada Sanemi ketika sudah bertemu dengannya. Hal itu Giyu lakukan supaya membuat mereka berdua bisa menjadi teman akrab. Tanjiro yang mendengarnya sangat senang, dan menyetujui rencana Giyu. やめとけ、バカ。 Scene lalu berpindah pada malam hari ketika Sanemi berjalan sendirian dan sedang kesal karena tidak bertemu dengan Obanai atau Tokito sehingga membuat dia tidak bisa melakukan latihan Hashira bersama. Namun ketika Sanemi sedang berjalan menuruni tangga, instingnya merasakan ada yang akan bergerak di belakangnya. Dengan sigap Sanemi langsung menangkap makhluk itu dengan tangannya. Ketika melihatnya Sanemi sangat terkejut karena ternyata itu adalah mata iblis dari iblis bulan atas. Sanemi langsung menyadari bahwa ada penyelinap di markas besar mereka. 腕がなまるぜ。クソが！ 侵入された。 Dan di sisi lain ada seseorang yang berjalan masuk menuju rumah Ubuyashiki dan bertemu langsung oleh Kagaya Ubuyashiki. Hajimemashite da ne, Kibutsuji Muzan. Dikisahkan sang Raja Iblis Kibutsuji Muzan mendatangi pemimpin pemburu iblis yaitu Kagaya Ubuyashiki. Kagaya sambil berbaring lemas menyambut kedatangan Muzan. Setelah ribuan tahun, akhirnya Muzan muncul langsung di depan mata Ubuyashiki. Muzan adalah iblis yang telah dikejar oleh keluarga Ubuyashiki dan para pasukan pemburu iblis selama 1000 tahun. Kagaya menanyakan kepada Amane bagaimana penampilan Muzan. Amane menjelaskan bentuk fisik dari Muzan dan mata berwarna merah yang dimiliki oleh Muzan. Kagaya sebelumnya sudah menduga jika Muzan pasti akan mendatanginya, karena Muzan pasti akan marah kepada para keluarga Ubuyashiki. Kagaya sudah mengetahui jika Muzan akan datang sendiri untuk membunuhnya. Muzan merasa kecewa kepada Kagaya karena dia adalah pimpinan pemburu iblis yang telah mengganggunya selama 1000 tahun. Dengan keadaan Kagaya yang buruk rupa karena penyakit yang diterimanya. Kagaya menjelaskan sekitar setengah tahun yang lalu dia telah didiagnosa oleh dokter bahwa dia akan mati dalam beberapa hari lagi. Namun kata-kata dari dokter itu tidak terbukti karena dia masih bisa bertahan sampai saat ini.
Semua itu berkat tekad yang tidak goyah dari Kagaya untuk mengalahkan Muzan. Kagaya memberitahu kepada Muzan jika mereka sebenarnya memiliki garis keturunan yang sama. Karena Muzan telah terlahir lebih dari 1000 tahun yang lalu, maka garis keturunan Kibutsuji dan Ubuyashiki tidak dekat lagi. Namun Muzan tidak merasakan apapun setelah mendengar penjelasan itu. 君を倒したいという。君が生まれたのは、私と君の血はもう。何の感情も湧かないな。 Muzan bertanya apa yang sebenarnya Kagaya ingin katakan. Kagaya menjelaskan karena klan melahirkan monster seperti Muzan, membuat klan Ubuyashiki mendapatkan kutukan. Para anak yang terlahir di klan Ubuyashiki akan menjadi penyakitan dan meninggal seperti yang sedang dialami oleh Kagaya saat ini. Namun di suatu ketika ada pendeta yang mengatakan bahwa iblis akan muncul di garis keturunan Ubuyashiki. Pendeta itu menyuruh keluarga klan Ubuyashiki untuk mendedikasikan jiwa dan raganya untuk mengalahkan iblis tersebut. Keluarga Ubuyashiki akan selalu meminang istri dari keluarga pendeta selama beberapa generasi. Hal itu membuat anak-anak dari klan Ubuyashiki bisa bertahan hidup lebih lama meskipun tidak lebih dari 30 tahun. Muzan mengatakan bahwa apa yang dibilang oleh Ubuyashiki itu tidak ada dasarnya, karena Muzan menganggap tidak hubungannya dari hal-hal itu. Semua itu karena Muzan merasa tidak mendapatkan hukuman apapun dari dewa meskipun sudah membunuh ratusan bahkan ribuan orang. Kagaya lalu bertanya kepada Muzan, apa mimpi yang ingin dilihat Muzan selama 1000 tahun ini? Di dalam hatinya Muzan merasa perasaan yang aneh. Karena meski sumber pemburu iblis yang mengganggunya selama ribuan tahun telah berada di depannya, namun Muzan tidak merasakan kebencian terhadapnya. Malahan dia merasakan rasa tenang dan nostalgia, sehingga membuat Muzan menjadi jijik. 私には何の天罰も下っている。だが私には、私の、君は一体。気色が悪い。 Muzan juga menyadari hanya ada 4 orang di tempat itu, yaitu Ubuyashiki, istrinya, dan kedua anaknya, tanpa ada pengawal satupun. Kagaya lalu menebak apa yang ada di pikiran Muzan. Kagaya menduga pasti Muzan menginginkan kehidupan yang kekal dan abadi. Muzan lalu membenarkan hal itu karena sebentar lagi hal itu akan terwujud setelah dia mendapatkan Nezuko. Meskipun Kagaya telah menyembunyikan Nezuko, Muzan masih memiliki banyak waktu untuk mendapatkannya. Namun Kagaya menganggap Muzan salah paham dan menjelaskan kepada Muzan bahwa keabadian itu adalah perasaan seseorang. Meskipun orang itu sudah tidak ada, namun perasaannya akan tetap ada seperti para pemburu iblis yang telah memburu Muzan selama ribuan tahun. Tidak ada yang akan memaafkan Muzan meskipun dalam 1000 tahun ini. 永遠というのは、人の思いこそが、くだらぬ。 Kagaya memberitahu Muzan telah menginjak ekor harimau dan memancing kemarahan naga berkali-kali lipat. Muzan telah membangunkan harimau dan naga yang seharusnya tertidur. Mereka semua selalu menatap Muzan dan tidak akan membiarkan Muzan kabur. Kagaya menjelaskan meski Muzan membunuhnya, itu tidak akan berpengaruh apapun pada para pemburu iblis. Namun sebaliknya, jika Muzan yang mati, maka seluruh iblis akan ikut lenyap. Muzan terkejut karena Kagaya telah mengetahui kebenarannya. Kagaya mengatakan sesuatu pada Muzan untuk terakhir kalinya, bahwa dia bukanlah orang penting. Namun dia sangat dihormati oleh para pemburu iblis, terutama oleh para Hashira. Jika Muzan membunuhnya, maka semangat para pemburu iblis akan meningkat lebih dari sebelumnya untuk mengalahkan Muzan. Muzan bertanya apakah Kagaya sudah selesai berbicara karena Muzan akan segera membunuhnya. Kagaya Ubuyashiki mengiyakan dan berterima kasih kepada Muzan karena Muzan telah mendengarkan ucapannya. すべての鬼が滅ぶんだろう。話は終わりだな。ありがとう、無惨。 Shin lalu berpindah kepada seluruh para Hashira yang sedang panik dan tergesa-gesa menuju ke kediaman Tuan Besar Ubuyashiki setelah mendapatkan kabar jika kediaman Ubuyashiki sedang diserang oleh musuh. Seluruh Hashira bergerak dengan sangat cepat berharap masih sempat untuk menyelamatkan Tuan Besar mereka. 早く。
Shin lalu berpindah lagi pada saat perkumpulan Hashira ingin dimulai. Hashira Sanemi di sini mengusulkan untuk setidaknya ada 2 orang Hashira yang menjaga tuan besar. Namun Gyomei mengatakan itu hal yang mustahil. Meskipun Gyomei adalah Hashira paling lama di sana, namun tuan besar tidak mau mendengarkannya. Tuan besar berkata bahwa Hashira adalah daya tempur penting sehingga tidak sebaiknya jika digunakan untuk dirinya sendiri. Oleh sebab itu, pemimpin-pemimpin dari klan Ubuyashiki terdahulu juga tidak memiliki satu pengawal pun. Shin berpindah lagi ke para Hashira yang terus menambahkan kecepatannya menuju ke kediaman Ubuyashiki. Saat mereka hampir sampai ke kediaman tuan besar, tiba-tiba muncul ledakan yang sangat besar sekali. Para Hashira yang sedang di perjalanan sangat terkejut melihat ledakan besar dari arah kediaman tuan besar Ubuyashiki. Tanjiro dari kejauhan mencium bau busuk dari darah dan daging yang terbakar. Muzan yang terkena ledakan itu terlempar dan tubuhnya menjadi hancur sebagian. Namun Muzan bukanlah iblis biasa dan masih bisa bertahan dari ledakan itu. Muzan tidak menyangka kalau Kagaya Ubuyashiki akan meledakkan dirinya bersama dengan istri dan anaknya. Muzan tahu jika Ubuyashiki merencanakan sesuatu, namun Muzan tidak sangka jika rencananya sampai sejauh ini. Di dalam ledakan itu telah diberikan serbuk tanaman yang dapat meningkatkan daya ledaknya dan menghambat proses regenerasi tubuh Muzan. Muzan merasakan hawa keberadaan manusia yang berkumpul di sekitar tempat itu, yang dia sadari itu adalah para Hashira. Ketika Muzan telah selesai meregenerasi tubuhnya, tiba-tiba ada butiran merah yang melayang dan langsung mengeluarkan serangan. Ternyata itu adalah jurus darah iblis entah milik siapa. Serangan darah iblis itu menjadi bercabang dan membuat Muzan menjadi sulit untuk bergerak. Ketika Muzan mencoba menyerap serangan tersebut, tiba-tiba Tamayo muncul meninju perut Muzan sampai tangan Tamayo masuk ke dalam perut Muzan. Muzan sangat terkejut dengan kedatangan Tamayo. Tamayo memberitahu tinju Tamayo yang telah diserap Muzan. Di dalam tinju itu ada obat yang mengubah iblis kembali menjadi manusia. Muzan terkejut mendengarnya dan tidak mempercayai bahwa obat seperti itu benar-benar ada. Muzan langsung menendang kaki Tamayo dan menusuk dahi Tamayo dengan kukunya. Muzan mengatakan dendam yang Tamayo miliki terhadapnya tidak masuk akal. Karena bukan Muzan yang membunuh anak dan suami Tamayo, melainkan Tamayo sendiri yang membunuhnya saat dia menjadi iblis. Tamayo marah karena dia merasa telah dibohongi oleh Muzan. Dia mau menjadi iblis agar dapat melihat anaknya tumbuh besar. Tamayo tidak tahu jika dia akan memakan keluarganya sendiri dan bahkan manusia lain. Oleh karena itu, demi menebus dosanya, dia akan mati di sini bersama dengan Muzan. Lalu Tamayo langsung berteriak minta tolong kepada Gyomei. Tiba-tiba Gyomei langsung muncul di depan Muzan dan melemparkan senjata pamungkasnya yang langsung menghancurkan kepala Muzan. Ternyata sebelum kedatangan Muzan, Tuan Besar telah membuat sebuah rencana bersama Gyomei dan juga Tamayo. Tuan Besar memiliki rencana untuk menjadikan dirinya sendiri sebagai umpan untuk mengalahkan Muzan. Tuan Besar tahu, jika para Hashira lain mengetahui rencana ini, mereka pasti tidak akan setuju. Oleh karena itu, Tuan Besar mempercayakan rencana ini kepada Gyomei, karena dia tahu Gyomei dapat mengerti dirinya. Gyomei pun dengan berat hati mau mengabulkan permintaan Tuan Besar. Tuan Besar Kagaya Ubuyashiki juga memberitahu cara untuk mengalahkan Muzan. Karena dengan memenggal kepalanya saja tidak cukup untuk membunuhnya, maka satu-satunya cara mengalahkan Muzan adalah dengan sinar matahari. Itsuka inai no otori ni shite. Kata-sama no tanomi to araba.
Maka dari itu pertarungan antara Gyomei dan Muzan akan berlangsung panjang hingga matahari terbit. Selain itu, kecepatan regenerasi tubuh Muzan sangatlah cepat. Meskipun telah diledakkan oleh Tuan Besar dan telah dilemahkan oleh Tamayo, Muzan tetap memiliki kekuatan yang sangat besar. Muzan langsung mengeluarkan jurus darah iblisnya ke arah Gyomei yang mendekat. Gyomei dengan cepat mampu menepis semua serangan yang diberikan Muzan. Hingga akhirnya seluruh Hashira tiba di tempat itu dan sangat marah ketika melihat sosok iblis yang berada di tempat itu. Gyomei yang menyadari seluruh Hashira telah berkumpul mengepung tempat itu, Gyomei langsung berteriak dan memberitahu seluruh Hashira bahwa itu adalah Muzan. Gyomei juga memberitahu jika Muzan tidak akan mati walaupun dipenggal kepalanya. Para Hashira sangat terkejut setelah mengetahui jika iblis itu adalah Muzan. Seluruh Hashira langsung mengeluarkan jurus pernafasan masing-masing dan langsung menyerang Muzan secara bersamaan. Muzan yang sudah terkepung langsung membuka gerbang menuju Infinity Castle, markas besar para iblis. Terlihat seluruh anggota pemburu iblis yang ada langsung ke bawah ke dalam Infinity Castle. Mereka semua yang masuk ke dalam Infinity Castle merasa bingung apa yang telah terjadi. Inosuke yang terbawa juga dengan semangat langsung berada di mode bertarung. Dan Zenitsu yang biasanya selalu ketakutan, kini terlihat bersifat biasa saja dan telah siap untuk melakukan pertarungan. Muzan yang sempat bertemu dengan Tanjiro mengatakan bahwa seluruh pemburu iblis sudah masuk ke neraka dan Muzan malam ini akan membantai seluruh pemburu iblis yang ada. Dengan lantang Tanjiro mengatakan bahwa Muzanlah yang akan pergi ke neraka karena Tanjiro tidak akan membiarkan Muzan kabur. Tanjiro dan seluruh pasukan pemburu iblis berjatuhan ke bawah ke dalam Infinity Castle yang tidak berujung dan film Demon Slayer Kimetsu no Yaiba Season 4 berakhir sampai di sini. Sayang sekali ya teman-teman, karena Season 4 telah selesai, maka kita harus menunggu Season 5 yang tidak tahu kapan rilisnya. Bisa saja rilis tahun ini, bisa juga rilis tahun depan. Tapi yang pasti Nerohibi pasti akan menceritakan kembali Demon Slayer Season 5 jika telah rilis. Jika kalian menyukai cerita film ini, jangan lupa berikan like dan silahkan tonton cerita menarik lainnya juga di channel Nerohibi. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa nyalakan loncengnya dan sampai jumpa.